Play mencari pundit dengan 6 finalis yang tersisa dan sekarang kita mencari 3 pemenang yang akan langsung menjadi pundit di DPI nanti setelah melewati hasil penjurian dari tim Jebret Media dan juga langsung dari CEO kita Valentino Simanjuntak. Dan hari ini juga spesial karena nggak lagi cuman gue dengan temani 2 calon pandit, tapi juga temani salah satu pandit beneran yang juga sudah melanglang buana di TV ya. Ada Bung Menhat. Halo J. Akan membantu gue ya untuk langsung Siap. memberikan show hari ini lebih rame dan juga memberikan pandangannya tentang mereka juga nantinya ya Bung Menhat ya. Oke J. Oke, dan sekarang di sesi pertama ada 2 yang akan dipertarungkan, yaitu 2 calon panditnya, ada Rifki dan juga Jordan yang juga kemarin berhasil melewati fase sebelumnya dan sekarang mereka akan menunjukkan kemampuan terbaiknya untuk memperebutkan kursi 3 pemenang dari pundit nanti ya. Oke, sekarang langsung kita membahas soal Serie A yang juga sudah memasuki kembali setelah libur jeda internasional. Klub-klub pemain-pemain sudah kembali ke klubnya, tapi AC Milan ini lagi dilanda badai cedera, orang-orang banyak yang absen, bahkan sampai belasan pemain absen. Ini apakah menjadi sebuah krisis besar atau kepanikan besar buat AC Milan? Siapa duluan? Oke. Menurut gue pertama mau ngucapin dulu kepada 13 pemain yang cedera ini. Gue mengucapkan ini sebuah keberkahan bagi kami para Juventini. Karena secara nggak langsung memuluskan jalan kami menuju 3 besar. Tapi anyway, kalau ditanya apakah ini bakal habis, Milannya akan habis karena 13 pemainnya cedera? Menurut gue iya. Kenapa? Karena kalau lo lihat Atletico Madrid lawan atau 6 pertandingan terakhirnya AC Milan, main Milan itu lambat banget, Pak. Main Milan itu gerasak gerusuk. Gue nggak ngelihat ada sosok yang smart tuh di situ tuh. Padahal menurut gue Ralf Rangnick juga pernah bilang, kalau lo ingin mempercepat kecepatan bermain, lo harus bisa mempercepat kecepatan berpikir ketimbang kecepatan berlari itu. Dan gue nggak ngelihat ada sosok Tapi yang... lo yakin amat 13? Iya makanya. Oke. Nanti 10 doang. Oke, tadi yang disebutin di Rando 13 soalnya. Enggak, maksud Nggak, gua maksudnya terlepas dari jumlahnya, Bentar lo jangan dipotong. terlepas dengan jumlahnya dengan nama-nama seperti tadi, apakah memang nama-namanya krusial dengan Oke, squad Milan sekarang? gue lanjutin dulu ya oke. Bang ya. Sorry Bang, sorry Mas. Oke. Tapi yakin nggak 13? Iya, bentar. Gue ulangi lagi. Jika lu ingin mempercepat kecepatan bermain, lu harus bisa mempercepat kecepatan berpikir ketimbang kecepatan berlari itu. Gue nggak ngelihat ada sosok yang smart di AC Milan. Lu mau nyebut siapa? Diaz, Maldini. Menurut gue kurang banget. Peringkat Makanya kedua, sebentar, nggak bentar. smart. Oh iya, bentar. Makanya kemarin ketika kemarin ada berita Bernardo Silva bakal ke AC Milan, gue setuju banget karena dia bakal menjadi playmaker 10. Tapi kalau Milan gak ada duit untuk mendatangkan Bernardo Silva, at least dia bisa mendatangkan playmaker Bundesliga tuh. Gue bisa sebut namanya. Yang pertama yaitu ada Florian Wirtz, dia pemain Bayer Leverkusen, ataupun Dominik Szoboszlai yang pemain RB Leipzig sekaligus playmakernya Hungaria yang berhasil menahan tim Inggris yang katanya timnas terbaik dunia. Oke, lu setuju sama pendapat dia dengan main cedera ini? Kan tadi dia membahas soal Atletico, tapi kan untuk sekelas Serie A dengan jadwalnya cuma lawan beberapa tim yang bukan ya secara level di bawah Milan itu, apakah ini membuat kepanikan buat AC Milan? Kalau tadi kan si Rifki bilang kan kalau misalnya ini sangat berpengaruh. Kalau gue bilang itu enggak berpengaruh. Karena kalau lihat dari 10 tadi daftar list yang cedera itu, yang praktis tim inti itu cuman 3 orang tadi kan. Theo Ada lah Mike ya. Magnan, ada Ibrahimovic, ada Theo Hernandez. Oke. Nah, yang gue paling sangat lihat itu adalah yang paling krusial itu adalah kehilangan Mike Magnan. Karena kalau misalnya lu lihat dari beberapa pertandingan terakhir Milan, Mike Magnan itu selalu melakukan save yang menolong Milan untuk mendapatkan hasil positif. Kayak pas terakhir itu lawan Atalanta, dia itu melakukan double save dan itu sangat menguntungkan Milan karena Milan akhirnya menang juga. Walaupun menangnya jelek karena Atalanta terus nyerang. Oke, sorry Jordan. Menurut gue yang lu sampein tuh terlalu ilmu Gramedia tuh. Menurut gue yang udah banyak. Karena itu emang faktanya. Sorry. Sorry ya. Gramedia Dia aja kalau dia. Sorry. Waduh. Tapi gue kan menyorotnya secara full, secara atas. Maksudnya bukan hanya yang cedera, tapi di lini tengahnya nih yang gue sorotin. Ya iya karena kan gue bilang tuh kenapa gue bilang nggak berpengaruh karena kalau misalnya dari lihat itu kan cuma 3 pemain inti doang tuh. Cuma Mike Magnan, Theo Hernandez posisi back kiri sama si siapa namanya Ibrahimovic. Nah kalau misalnya lihat yang sisanya kan praktis kan Milan kan selalu main 4-2-3-1 dengan 2 pivot. Theo Hernandez? Ya benar dulu, makanya tadi kan lu bilang lini tengah kan, lu singgung tadi lini tengah kan. Nah makanya gue mau bilang sisanya Milan itu kan ada 2 pivot dan selalu bermain dengan si Tonali sama satu lagi itu si siapa Frankesi. Nah kalau misalnya dilihat juga kan ada Brahim Diaz di sana. Walaupun tadi lu bilang jelek, tapi untuk ukuran tim Milan di situ dia kan punya peran cukup vital dengan Tonali juga. Kalau misalnya lu nonton match lawan Atalanta, Tonali dan Brahim Diaz itu punya peran yang sangat penting. Sampai dia mengalir bola ke depan juga
membuka ruang bagi teman-temannya, itu maksud gue. Bentar, Bung Menat, lo mau bantai siapa? Enggak, tapi kenapa pada panik ya? Ya kan, kenapa pada panik soal Milan? Milan belum tersingkir dari Liga Champions. Iya, betul. Peringkat kedua, baru kalah 2 kali, kan masih ada 4 kali bermain di Liga Champions, ya kan? Dan perlu diingat juga kawan-kawan, ini pertama kali lagi Milan bermain di zona paling tinggi kasta Eropa. Kemarin kan dia bermain di Liga Eropa. Jadi wajar lah gitu, tolong dimaklumi lah. Oh, Milan kali ini cuma perlu diingat ya, tadi kalau lo bilang tadi bukan pemain inti, pemain bagus. Tadi ada selain, coba ditongolin dulu grafisnya. Nah, ini dari sini lo yang yakin yang mana? Yang bukan pemain inti? Kalau gua ngeliatnya yang pemain itu tuh cuma ada 4 palingnya tadi sama Calabria, cuma ada Mike Maignan, terus Ibrahimovic, Theo Hernandez sama Calabria. Sisanya itu kan pemain istilahnya pemain cadangan. Bukan Nah, pemain inti lah. Oke. Boleh saya Itu sambung? dia. Oke. Menurut lu Silakan. ketika 4 permainnya cabut, apakah nggak krusial? Lu berkaca deh ketika Liverpool ditinggalkan oleh pemain-pemainnya, baik itu back dan lini tengah back lah khususnya. Dan ketika Van Dijk lalu dipaksa Fabinho untuk menjadi S-back dan kaptennya juga jadi S-back, apakah 4 pemain ini cabut? Lu bisa menjamin dia bakal bisa on the track terus? Tapi kan ini beda posisi. Kalau Liverpool kita ngomongin Van Dijk, Matip, Joe Gomez nggak ada Itu kan semua. tiga kan di tengah semua. Ya kalau ini kan dia masih ada Romagnoli di cadangan, terus ada Tomori gitu. Artinya secara Tonali, kedalaman ya. cukup, harus gelandang pun nggak ada yang hilang kan Iya, betul. di antara Karena kalau back gelandangnya. kiri pun masih ada Baldo Torre yang baru dibeli dari, lupa gue, tim Prancis siapa gitu. Ada Meite juga di gelandang tengah Iya. kan. Jadi menurut gua kalau misalnya kita lihat 4 laga berikutnya bilang kan lawan tim yang praktis punya peluang besar untuk mengalahkan Milan paling cuma Porto. Saya kan di Serie A masih lawan tim-tim yang istilah tim-tim buram lah, tim-tim kurang gitu. Jadi menurut gua masih bisa-bisa aja. Cuman yang jadi masalah adalah ketika ketika pemain-pemain ini cedera, nanti setelah jalannya ke 4 pertandingan berikut itu ada pemain yang cedera lagi. Itu yang jadi masalah buat Milan tuh. Oh ya, Meite tuh dipinjemin berarti nggak dipermanenin ya? Emang jelek mainnya masih. Tapi kalau ngomongin berkaca dari, oke lah tadi kalian ada sedikit pro kontra terkait kepanikan apa masalah buat Arsenal. Tapi kita melihat tahun lalu AC Milan ngegas sampai paruh musim gitu ya. Kelihatan nih calon juara. Taunya mulai abis juga, walaupun ya nggak terlempar jauh kayak Juve ke peringkat 4, tapi dia kelihatan abis gasnya. Kalau menurut kalian apakah dengan sekarang banyak cedera ini akan lebih cepat abis gasnya atau masih akan menjadi calon kuat pesaing juara menurut lo? Oke, kalau menurut gua pertama, ketika hilangnya pemain pasti pelatih akan berpikir 2 kali, gua bakal bermain seperti apa tuh. Kedua, menurut gua Pioli ini bukan pelatih yang punya set play tetap, pattern tetap seperti Julian Nagelsmann, Klopp ataupun Conte tuh. Dia hanya bermain memaksimalkan apa yang dia punya, strateginya memaksimalkan apa yang dia punya sesuai dengan kapasitas pemain yang dia punya. Dan balik lagi, kapasitas pemain-pemainnya kali ini yang tadi udah gue sorotin, lini tengahnya, lalu pemain-pemain yang cederanya, ya kemungkinan bakal cepat kehabisan bensin ketimbang dia bisa punya pemain-pemain yang lebih fit tuh menurut gue. Kalau gua dari tadi yang gue bilang kan nggak terlalu berpengaruh. Itu maksudnya nggak berpengaruh itu adalah dalam 4 pertandingan ke depan. Kalau misalnya kayak tadi gue bilang ada pemain lagi yang cedera di jalannya 4 pertandingan. Ini kan 4 pertandingan itu kan 10 hari ya. Dari tanggal 17 sampai 27 Oktober itu 10 hari bermain 4 kali kan. Kita kan nggak tahu kan cedera tuh bisa kapan aja kan. Nah ini jadwalnya tuh kan bisa dilihat tuh dari 17 Oktober sampai 27. Nggak ada yang benar-benar big match sebenarnya, kejutan lawan Roma di November ya. Praktis lawan Porto Nah, ya, tuh nggak menurut masuk gue ke lawan sini. paling sulit Milan. Cuman kan ya tadi kan balik ke bahasan, kalau misalnya ada pemain yang tiba-tiba cedera, nambah list daftar cedera itu gue bilang ya mungkin bisa berpengaruh. Tapi kalau untuk 4 match ini gue bilang nggak terlalu berpengaruh. Gini Jordan. Kalau lo ingat ya, setelah kekalahan di Liga Champions, Milan itu 3 kali berturut-turut menang loh. Iya. Walaupun tadi ya selisihnya tuh tipis-tipis. Venezia, Spezia. Menangnya juga jelek itu. Terakhir Atalanta ingat nggak? Ya Iya, kan? 3-2. Menangnya itu tau nggak gimana? Diserang mulu Milan itu. Diserang mulu. Intinya apa? Dengan kondisi kita harus menempatkan Milan tuh di posisinya. Jadi kalau berbicara Juventus banyak pemain di tiap lini, kemudian Inter punya pemain walaupun ada tidak lagi kayak kemarin, tapi ini pemain cukup bagus. Nah kalau Milan kan kita tahu secara finansial dia nggak sebagus Iya, betul. Inter ataupun Juve, tapi dia minimal save di 3 pertandingan. Iya. Jangan dong dibuat jadi Milan seolah-olah dia dalam kondisi goyah gitu loh. Iya, cuman kalau misalnya gue bilang tetap sih, kalau misalnya dari berkaca ke 4 pertandingan tersebut, gue bilang nggak akan terlalu berpengaruh.
Karena pemain-pemain intinya tuh khususnya yang gue paling sorot itu pemain inti Milan adalah Ante Rebic selain Mike Maignan ya. Itu tuh punya perannya sangat penting banget buat Milan. Nah ini kalau nggak adanya Mike Maignan ini kan artinya hanya meninggalkan tadinya Tatarusanu. Ini akhirnya membuat Milan akhirnya membeli kiper yang sudah jadi kiper buangan panas ini, udah veteran Milan. 28 tahun. Ya. Ini menjadi sebuah solusi instan apa enggak sih? Karena Milan itu juga bukan Nah. kiper bagus gitu kan sebenarnya. Kalau dari gue ngeliatnya ini apa ya suatu hal yang mau nggak mau harus dilakukan sama Milan karena kalau misalnya tadi kan di daftar cedera juga ada Pelizari ya, Pelizari kan benar. itu kiper ketiga Milan sama si Mike Maignan cedera. Ya otomatis lu cuma punya satu kiper Tatarusanu. Tatarusanu dan usianya udah 35 tahun. Ya. Dan terlebih ini ya tadi gue bilang belum nggak ada yang tahu tiba-tiba dia cedera mau mainin siapa. Kan nggak mungkin lu mau nyomot pemain muda dari akademi yang mentalnya masih mental tempe gitu. Belum terbentuk belum ini. Oke. Ya makanya nggak mau didatengin lah. si Siapa yang Milan. akan menjadi pilihan utama? Dia atau Tatarusanu menurut Kalau kalian? gue lihat Tatarusanu. Kalau lu Oke, menurut gue bahas dulu yang tadi. Mirante ketika dia sudah resmi ke Milan, menurut gue dia bakal jadi kiper ketiga ataupun kiper kedua. Dan satu lagi yang gue sorotin ya buat Milan ya, terlepas dari pertanyaan tadi, menurut gue di awal musim Milan itu kesulitan ketika Donnarumma cabut dari Milan tuh. Dan itu harus dibenarkan oleh Milan. Ketika Moyan datang dan dia cedera dan mungkin 2 minggu ke depan, ini menjadi solusi jangka pendek menurut gue. 2 minggu, at least 2 minggu atau 3 minggu karena mengingat Moyan cedera dalam waktu 2 minggu ataupun lebih gitu sih menurut gue. berarti tetap Tatarusanu yang akan menjadi pilihan utama semasa mainnya cedera. Gue Tatarusanu sih. Oke, kalau melihat dari langkah-langkah yang dilakukan Pioli ini mungkin akan ada pergantian sistem nggak menurut kalian dengan ada cedera ini atau memang dengan 4-2-3-1 seperti biasa ini? Kalau tadi kan Rifki kan udah sempat nyinggung ya, Pioli itu nggak punya sebuah set play yang mungkin bervariasi karena Oke. cuma satu doang. Ya. Dan dia itu mainnya cuma ini doang, Milan tuh mainnya ngotot doang, menang ngotot, menang kerja keras doang. Jadi itu mungkin ya karena itu pemain-pemain pada cedera. Karena kan kalau misalnya kita lihat kan pemain ini kan nggak ada yang benar-benar belaga sama timnasnya kemarin kan. Ya. Tiba-tiba cedera aja, mungkin karena itu kali kelelahan kecapean. Oke. Kalau menurut gue bukan hanya masalah cedera tuh di AC Milan, tapi inkonsistensi para pemain-pemainnya. Yang dalam ini gue sorotin yaitu Frank Kessie. Frank Kessie musim ini menurut gue anjlok banget Pak. Dalam 6 pertandingan terakhir ketika pertama gue sebutin kesalahan dia ya. Pertama dia gagal mencetak gol dari lewat penalti ketika melawan Lazio. Tapi itu Kedua kejadian. bentar jangan potong gue dulu. Kalau patokan penalti gitu Kedua dia menjadi Ronaldo baru nyetak gol lagi. Bentar. Kedua dia Pertandingan menjadi keberapa? jadi faktor error ketika Milan kalah melawan Atletico Madrid tuh. Dan menurut gua Frank Kessie yang sekarang dengan Frank Kessie musim lalu menurut gua beda banget Pak. Frank Kessie musim lalu dia mampu bermain dengan box to box, algojonya Milan. Dan musim ini Fabio Capello juga bilang seperti itu. Frank Kessie ini anjlok banget performanya. Walaupun baru beberapa giornata sebenarnya. Iya. Tunggu dulu. Heeh. Dari sisi penguasaan bola, dari sisi penguasaan area tengah, Frank Kessie justru tetap paling dominan. Malah dia lebih ofensif di musim ini. Jadi dia memang box to box ketika di musim lalu. Jadi artinya dia semakin penting buat Milan yang terkenal sebagai tim yang nggak punya investasi besar di lini depan. Sekarang gini Om, Frank Kessie ini kan pemain yang mata duitan banget ya. Gaji dia 2 juta euro satu tahun dan ketika Murah loh dia itu. iya dan ketika dia Murah dia minta gaji 5 juta euro Milan ACC. Klub Lalu ibu ketika kota sudah aja di bisa ACC, bayar loh itu. ketika sudah di ACC oleh AC Milan, dia ngelunjak lagi Om, minta 8 juta euro. Padahal performanya dalam 6 pertandingan terakhir anjlok banget. Tapi kan tahun lalu performanya bagus mungkin maksudnya. itu itu iya. enggak bentar dulu mungkin dia Wajar itu dong minta naik gaji. Iya. Panji aja Jangan minta dong. naik gaji. Mungkin jangan drop itu bisa jadi karena dia itu pengen naik gaji. Ya lu gini deh, kalau musim lalu kan lu tahu sendiri pembinaan performa dia. Jadi tulang punggung Milan kayak tadi Bung Merah udah singgung. Makanya lu sebagai pemain inti dan punya peran penting di tim dan lu pasti pengen nuntut lebih dong. Sekarang gue tanya, naik gajinya berapa persen tuh? Wajar nggak orang nggak Lu naik potong gaji? orang tapi nggak mau dipotong. Gimana lu? Tempat bukan khotbah ya. Lanjut. Ya makanya itu kenapa dia minta gaji segitu ya karena sesuai sama kontribusi dia lah. Dia kan kemarin kan juga istilahnya sering main gitu ya. Lu masa mau lu main nih, lu kerain semua apa tenaga lu, waktu lu dan lain-lain, semua kemampuan lu tapi lu dibayar cuman istilah 2 juta. 2 juta termasuk murah loh itu. Oke, gue ngomong ya. Wajar Oke, dia minta oke. Sekarang gini. 8 juta. Oke, kenaikan gaji dia berapa persen tuh? Lebih dari 100%, Pak. Wajar nggak dia belum membawa sebuah juara AC Milan, baru membawa AC Milan ke UCL, belum ke peringkat 1 lah di Serie A, atau di AC Milan lolos dari penyisihan grup lah. Tiba-tiba ingin naik gaji lebih dari 150% Ya, tuh. tapi gini, bentar, gua potong lagi ya. Tadi kan lu bilang dia belum bisa membawa Milan untuk ke apa juara lah dan lain-lain. Tapi ya lu harus sorot tuh peran dia juga dong. Dia kan Iya. bukan sesuatu orang yang apa ya,
yang punya peran untuk ofensif dan lain-lain. Dia lebih ke mengatur area lini tengah dan defensif. Itu makanya kenapa dia itu nggak punya peran penting. Kan lo sorot juga timnya kayak gimana. Lu kan tahu sendiri kualitas pemain Milan kayak gimana. Pemain sisanya mediocre doang, ngandelin otot doang gitu. Oke. Menurut gua nggak make sense aja sih kenaikan gajinya dengan dia sudah minta naik gaji 8 juta tapi dia nggak menunjukkan performa terbaiknya dalam 6 pertandingan terakhir tuh. Tapi kan itu tidak diputuskan. Kenaikan gaji itu kan masih dipertimbangkan. Iya. Ya, jadi bukan permintaan yang harus dipenuhi oleh Paolo Maldini sebagai director sport. Jadi kalau dilihat itu negosiasi sekarang pun sebenarnya ketika negosiasi cukup alot, toh dia juga menunjukkan gitu kualitasnya dan secara statistik itu tadi dia justru improve. Itu juga dia buktikan bahwa pemain bola bagaimanapun juga dia menuntut dengan catatan juga dia menunjukkan kualitasnya. Gini, gue juga masuk bentar lagi. Tadi kan lu bilang dia kan sempat drop di Giornata awal kan di Serie A. Namanya pemain bola kan pasti ada masa-masa dia ngedrop. Mungkin bisa jadi salah satu faktornya adalah dia menuntut keinginan gaji, jadinya dia itu mungkin main ogah-ogahan atau gimana. Tapi kan mungkin jika dikabulkan permintaan kenaikan gaji itu, mungkin dia bisa kembali lagi ke performa seperti biasa. Kan nggak ada yang tahu juga. Ya, itu masih kemungkinan sih. Oke, nah sekarang Tapi nggak ada ini yang tahu kan. sekarang Frank Kessie ini kan kita tahu di Januari akan harganya cuma 20 juta nih di bulan Januari ini. Kalau kalian melihat ini opportunity-nya Milan melepas Kessie yang katanya Rifki udah mulai banyak mau dengan gajinya, atau memang mempertahankan Kessie yang memang dia punya pemain punya karakter yang memang di Milan sekarang nggak ada yang memang setangguh dia lah dari sisi fisikal, dari sisi arealnya. Lo melihat dia dipertahankan atau dijual? Gue agak panjang kalau ngejelasin tentang ini. Ciri-ciri sebuah klub yang ciri-ciri sebuah klub yang pengen juara di sebuah liga ataupun menguasai siap. yang menguasai di Eropa, at least dia punya 3C itu kata Ralf Rangnick. Pertama, dia punya konsep, kedua dia punya kompeten, terakhir dia punya kapital. Dan Milan ini sudah mulai menunjukkan punya kapital, walaupun nggak sejor-joran Juventus. Harusnya dia harus bisa Juventus beli siapa musim ini? Nggak jor-joran juga. Musim ini beli siapa jor-joran? Beli Locatelli doang. Lanjut. Oke, lupa aja nih. Oke, Frank Kessie ini harusnya bisa dipertahankan AC Milan. Walaupun dalam 6 pertandingan terakhir dia agak menurun tuh. Tapi tadi yang lu ngomongin kemungkinan itu masih bisa terjadi ketika memang gol-gol win-win solutionnya sudah terjadi. 8 juta euro, bahkan gue bakal mikir dia bakal minta naik lagi tuh 10 atau 12 juta. Kalau emang lu nyanggupin dan sesuai dengan kapasitas gelandang tengah lu, kenapa nggak dipertahanin? Lo dan Ya kalau gue lihat kan sekarang kan kalau misalnya kita mau pertahanin pemain kan kita harus lihat dari berbagai aspek ya. Ada aspek keuangan Milan kayak gimana. Mungkin tadi lu bilang udah kapital ya, tapi kan sekapitalan Milan juga nggak segimana-gimana ya kayak klub kayak mungkin kayak yang paling kaya mungkin di Serie A siapa sih karena Inter kan Juve. Juve. Oke. Jadi lu akhirnya gimana? Pertahanan apa enggak? Kalau gue pertahanin. Oke. Tapi asal ini ya satu lagi. Habis. Nggak bisa lagi. Habis. Oke, habis. Yo bilang habis, berarti habis. Singkat dari tadi. Berarti Benhard, lo dari dua ini so far lo menilai apa lebih condong yang mana? Lo lebih suka yang mana? Rifki atau Jordan? Gua harus mutusin ya? Enggak ya harus milih aja satu. Enggak Harus mutusin. Kita suara kita nggak berpengaruh ke penjurian. Nggak berpengaruh, Dari penampilan mereka lo lebih suka yang mana? Kalau gue sih lebih suka anak Pamulang. Oke. Sorry ya. Ya, nggak apa-apa. Ya. Bukan berarti gua tapi menurut gua dengan kelugasannya. Oke, ya kalau kalau gitu gua biar imbang milih Rifki karena dari sisi ngototnya ngotot Rifki, ya. walaupun minta maaf terus. Ya, walaupun kalau Lo dipotong kalau Attitude, di ngelanggar lampu merah lo nggak bisa lo. Kalau saya dimarahin netizen om. Karena imbang Ji. Wah. Emang sebenarnya lu pilih siapa? walaupun enggak gua sebenarnya kalau punya ngotot punya Rifki, cuman Rifki itu jeleknya adalah kalau dipotong ke distract itu yang menurut gua harusnya lo menjadi evaluasi buat lo ke depannya. Oke, itu dia sesi pertama dari DPM Tribunit antara Jordan dengan Rifki. Jordan. Kalian lebih suka yang mana? Kasih komen. Kita akan Santai. menuju ke sesi kedua setelah yang berikut ini. Oke, thank you Rifki, thank you Jordan, dan juga thank you Bung Benhard.
Yes, kembali lagi di DPI Mencari Pundit sesi kedua untuk mencari 3 pemenang yang akan dikontrak langsung oleh DPI untuk menjadi pundit dan langsung siaran sama pandit-pandit yang ada. Dan hari ini 2 orang sama-sama memakai baju yang sama, army look, mereka mungkin penggemar BTS dan karakternya juga mirip, suaranya sama-sama laki. Jadi mungkin hari ini akan ada 2 perdebatan yang cukup keras dari 2 orang yang suaranya sama-sama laki ini ya. Oke, Dendi dan juga Sena apa kabar? Alhamdulillah baik. Sena nih mukanya kayak Kotaro Minami Satria Baja Hitam ya. Oke lah, kita langsung ngebahas nggak bertele-tele karena hari ini panggungnya mereka dan hari ini juga sudah ada calon pengantin pria yang akan membantu saya merecoki dari show ini dan membuat show ini lebih rame sehingga Denny dan juga Sena tahu gimana langsung show dengan pandit yang sudah melalang buana di TV ya walaupun baru setahun 2 tahun terakhir ya tapi langsung Euro kemarin kan. Seri. Oh iya. Tetap pamer. Oke, langsung Sena dan juga Dendi kita ngomongin AC Milan setelah jeda internasional para pemain kembali ke klubnya masing-masing tapi AC Milan harus dirundung kabar buruk dengan pemain-pemain cedera termasuk terakhir Theo Hernandez positif Covid. Bahkan ada 10 pemain kalau di tim produksi bilang 13 pemain karena ada fans Milan ya. Sekarang ada banyak pemain cedera. Ini akankah menjadi sebuah kepanikan besar buat Milan atau menurut lo biasa aja karena AC Milan punya kedalaman squad yang cukup? Ya gue ngelihat pertama yang cedera ini lumayan banyak pemain inti ya, termasuk 2 wingback sama kipernya si Menyon. Nah Menyon ini gue selalu ngebandingin sama si Mendy-nya Chelsea karena sama-sama dari Prancis, sama-sama menjadi pemain utama dan bagi gue setiap kiper utama itu cedera bisa dari sisi psikologisnya defender itu jadi kayak kurang nyaman untuk bermain karena melihat kipernya wah bukan kiper utama kita nih. Nah itu bisa jadi problem utamanya Milan dalam menghadapi musim ini. Dan juga 2 wingback itu juga menurut gue lumayan penting karena Milan ketika menit-menit 75 atau 80 ketika deadlock, nah itu sering memanfaatkan Giroud atau Zlatan Ibrahimovic dengan 2 wingback yang melakukan crossing ke kotak penalti. Nah itu juga bisa jadi masalah juga untuk Milan karena berkurangnya 2 wingback yang cedera ini. Gimana Sen? Lo setuju dengan dia atau punya pendapat lain? Iya, kalau beberapa gue setuju, terutama dari wingback ya yang di-highlight di sini. Ya, di sini kita lihat Theo Hernandez ini kan betapa pentingnya peran dia ya sebagai wingback yang selalu come up, yang menjadi opsi di sebelah kiri serangan Milan gitu. Karena kita tahu sebelah kiri Milan itu kan kalau nggak Ante Rebic ya Rafael Leao, impostor itu lah kata Rafael Leao. Nah ini kan menjadi salah satu kehilangan yang sangat berarti ya buat Milan ya. Nah tapi yang harus di point out di sini adalah sebenarnya yang paling kehilangan itu ada di wingbacknya Theo Hernandez dan Menyon. Ini mereka sama-sama bajunya hijau agak senada. Bantai bes, karena bes. Mereka bahas soal wingback, tapi Milan tuh kebobolan paling sedikit musim ini. Ya, salah satu paling sedikit. Kenapa nggak dibahas Mike Maignan-nya? Lebih ke peran Mike Maignan. Dan tahun lalu kan Hernandez sudah main. Tahun kemarin ada Donnarumma. Kepergian Donnarumma ini bisa ditutupi oleh Mike Maignan. Pertandingan pertama lawan Sampdoria 1-0. Nah sekarang lawan Atalanta pun ketika mereka unggul 1-0 mereka bisa keep sampai 2-0 karena memang kipernya bagus. Kenapa malah fullback terus yang dibahas? Tadi gue udah ngebahas ya tentang si Menyon ini bahwa ketika lu kehilangan kiper utama yang sering bermain bahkan menyelamatkan Milan dalam beberapa pertandingan itu jadi dari sisi psikologi itu bermasalah untuk defense jadi nggak nyaman untuk bermain. Cuman ya dari cedera Milan ini yang banyak ini gue sih menyalahkan bukan pemain Milannya atau latihan fisiknya yang kurang enggak, tapi gue menyalahkan justru FIFA sama UEFA yang membuat jadwal pertandingan ini padat banget. Tapi ya dari sisi kedalaman apakah emang Milan udah menyedihkan itu karena di bek kanan ada siapa Kalulu, di tengahnya ada kaptennya Romagnoli terus ada Tomori juga gitu kan. Apa emang semenyedihkan itu apalagi jadwalnya nggak ada yang big match banget. Ya kalau misalnya kita lihat line up Milan ya, rosternya tahun ini ya pemain inti sama pemain cadangan itu sebenarnya kualitasnya nggak sebegitu jauh banget sih kecuali yang kita poin di sini Maignan dan Theo Hernandez. Ya kita lihat gelandang tengahnya Brahim Diaz, backup siapa? Radik Rudic. Si siapa? Junior Mesias. Itu kan yang walaupun dia cedera ya, beberapa pemain yang cedera di Milan ini kan sebenarnya nggak terlalu berpengaruh dalam playstyle Milan gitu. Yang bermain dengan pressing tinggi, dengan spiritnya tinggi banget. Ya, itu salah satunya. Tapi kan yang dipoin di sini adalah kenapa Maignan yang selama ini bertandingnya bagus ya, lawan Atalanta terutama yang waktu 3-2 akhirnya walaupun golnya pun juga Milan itu bisa dibilang karena counter pressing Milan itu sendiri. Tapi ini kan penggantinya si Ante Mirante ya akhirnya. Si Milan dibeli Mirante. Iya, si Milan. Menurut Mirante atau Tatarusanu yang akan menjadi kipernya? Kalau menurut gue sih tetap harusnya Tatarusanu dulu. Tatarusanu. Karena sebenarnya ya si Mirante ini kan baru masuk ya, kan nggak mungkin langsung dimainkan bagi starting dan gue ngelihat dengan kehilangan Menyon ini menurut gue Milan akan
setidaknya mengalami banyak kehilangan poin lah. Dan selamat juga buat Bung Harpa ya yang taruhan sama Coach Justin AS tentang Roma. AS Roma bisa adapkan untuk bisa masuk 4 Tadi besar ada karena bahas cederanya soal AC jadwal. Milan. Musim lalu Milan main di Eropa juga. Musim ini bedanya cuma main di UCL sama di Europa League. Kenapa malah mempermasalahkan soal jadwal? Berarti Milan ini emang timnya mediocre aja. Tapi emang kan di timnya musim ini kan ada nggak Nation lengkap. League, Kenapa? ada Nation League. Tahun kemarin Terus ada juga kualifikasi di Piala Dunia. Champions League kan dia lebih apa ya? Lebih Kalau kita inilah, bahas soal prestis. Nations League, berapa sih pemain Milan yang main di Negara. internasional negara? Yang Theo paling Hernandez cuma main Theo. tadi, Bang. Theo Ya cuma Hernandez Theo, main. Salamaker. cuma Theo dan Salamaker ya. Oke. Itu pun Salamaker pun ya syukur-syukur dia main di situ ya kan. Belgia Iya. Nah tapi kalau ngomongin dari badai cedera ini atau ya gue nggak bisa bilang badai cedera karena mungkin tadi dari setengahnya mungkin main inti setengahnya bukan. Iya. Apakah ini menjadi sebuah kepusingan buat Pioli untuk merubah taktiknya atau menurut kalian ya ini cuman tinggal diganti pemain-pemain yang ada aja, nggak perlu kalau ganti sistem, nggak perlu ganti ribet-ribet. Oke, kalau point of view gue ya, Stefano Pioli kan sebenarnya nggak banyak opsi yang bisa dia lakukan. Ini kan bukan apa ya, bukan pilihan dia gitu. Maksudnya skuadnya dia yang ada ini kan bukan skuad yang idealnya dia sebenarnya. Karena memang masalah Milan itu kan dia tidak bisa membeli pemain yang diinginkannya. Ya. Tapi dia bisa beli Tomori, mahal lagi. Iya, bisa beli Tomori tapi kan, Kenapa tuh bisa beli Tomori mahal? Overprice menurut gua 30 juta. Enggak, Buat pemain gua yang dibuang. kalau ngeliat Tomori sebenarnya nggak overpriced juga ya. Bahkan Tomori dicintai oleh fans-fans AC Milan dan beberapa kali lawan tim-tim besar kayak Liverpool. Dia bisa perform gitu dan kecepatan kalah. Tomori juga ini menjadi kalah. salah satu senjata utama Tomori. Tapi kalah. Tapi kalah, yang Ya, penting tapi hasil. kalah, akhirnya kalah. Kan kita ya balik lagi kualitas pemain Milan kan jauh di bawahnya Liverpool. Nah ini sekarang kita ngomongin kalau kita bandingin tahun lalu Milan itu bener-bener seolah mulai kehabisan gas di paruh musim. Dengan adanya sekarang badai cedera di tahun ini baru di awal Giornata, menurut kalian Milan akan kembali menjadi kompetitor kuat musim ini atau akan habis gas lebih cepat di musim ini? Kalau gue ngelihat justru Dibanding tahun lalu. ketika Maignan ini cedera berapa 10 minggu ya kurang lebih 10 minggu. 14 pertandingan ya kalau nggak salah 14 Ya pokoknya pertandingan. lumayan banyak, ini akan kehilangan banyak poin. Tapi setelah itu menurut gue sih nggak ada masalah ya ketika Maignan ini bisa kembali lagi. Apalagi masih ada suntikan mental, suntikan moral mungkin dari Zlatan, dari pelatihnya juga. Tahun kemarin juga kita lihat kan Milan ini tetap dengan bermain spirit sampai akhir musim dan bisa masuk 4 besar dengan ya menurut gue sih nggak ada terlalu masalah. Tapi musim ketika lalu kalau nggak ada Maignan pemain ini yang bisa. cedera. Nah Dan iya, Roma nggak pernah absen. ngegas juga tapi Ya, Ibrahimovic gasnya habis sering juga. main, Ya. lebih sering main daripada musim lalu. Musim sekarang mungkin dia jarang main. Terus musim lalu juga mereka cuma main di Europa League. Which is mereka bisa pakai tim yang lapis kedua, main di situ dan bisa eksis. Sekarang di Liga Champions mereka harus membagi konsentrasi itu. Ya. Gimana Sen, lo gimana melihatnya Milan akan habis gas lebih cepat atau justru ya tadi setuju sama Dendi? sebenarnya gini, Ketika badai pemain cedera ini kan bisa jadi blessing in disguise buat Milan. Karena apa? Jadi banyak pemain-pemain yang sebelumnya belum dapat kesempatan itu bisa tampil dan harusnya bisa termotivasi gitu loh. Ini loh, ini gue menggantiin peran lo dan gue harus ada motivasi untuk bermain lebih baik. Kenapa? Soalnya Stefano Pioli ini kan timnya Milan ini kan nggak fix starting 11 yang selalu itu aja gitu loh. Kalau kamu nggak, kalau salah mereka tidak perform diganti. Apa? Sama yang itu, Siapa? si Rafael Leao Tapi atau double- Oh enggak, Seferovic. bukan. Salamaker jarang diganti. Tapi ya Karena yang selalu main di kiri, si Leo. Iya, Leo di kiri, iya, Rabiot I know. juga. Tapi kan di sini ya apa ini kan sebagai Nah, pengandaian. itu dia Salamaker, Fans saya Roma ya. Florenzi. Florenzi tapi cedera juga sekarang kalau di sini ya. cedera juga bang. Tapi enggak, kenapa Salamaker selalu dimainin? Karena dia kan selalu perform. Dalam artian di sini dia selalu bisa. Gue kurang setuju. Kenapa Salamaker selalu main di Milan? Karena Milan nggak punya pemain lain. Oke. Ya, nggak ada. Castillejo pun mau dijual. Sampai akhirnya mereka beli Florenzi karena emang udah nggak ada lagi siapa yang bisa mampu mereka beli buat jadi sayap kanan. Yang murah ya pastinya. Yang ya. murah Florenzi gratis pak. Tapi ngomongin tentang starting line up Milan justru menurut gue kebanyakan pemainnya itu aja ya double pivot kayak Kessie sama Benasser mungkin kali-kali diganti Tonali, abis itu Leao main mulu padahal tuh bapuk banget lah menurut gue gitu. Nah ini makanya dari tadi kalau misalnya cedera dari Maignan terus juga 2 wingback ini kan sebuah kehilangan besar ya. Tapi kalau misalnya pemain itu bisa baik lagi menurut gue nggak ada masalah sih di Milan. Tapi tadi gue belum nanya Mas Ena. Jadi menurut lo Milan akan habis gas lebih cepat atau menurut lo akan tetap menjadi kompetitor kuat di musim ini? Milan akan tetap jadi kompetitor kuat. Nah tadi yang gua lihat itu adalah yang gua highlight itu si Sama Juve kuatan mana berarti musim ini? Milan sama Juve ya, sama kayak kemarin sama-sama rebutan posisi 4. Ya jangan Juaranya Inter. jangan dibanding-bandingkan lah. Oke, sekarang kita ngomongin tadi soal satu nama Frank Kessie. Ini kan pemain yang juga lagi mulai direbutin sama pemain-pemain klub-klub lain dan juga di bulan Januari dengan kontraknya yang expire tahun 2022 artinya harganya akan drop di angka 20 juta. Dengan dia yang minta gaji cukup gede, menurut kalian ini akan menjadi
keputusan Milan untuk menjual atau mempertahankannya menjadi keputusan yang tepat menurut kalian mana? Mempertahankan atau menjual Kessie? Kalau gue sih pertahanin ya. Karena double pivot Kessie sama Benacer atau Tonali itu udah fix di Milan gitu. Belum tentu lu ketika lu jual Kessie bisa dapetin pemain yang sehebat Kessie lagi. Apalagi tadi harganya juga nggak terlalu mahal kan. Ya sekarang 20 juta kan. Nah, cuma 20 juta doang, buat apa lu harus menjual Tapi kan Kessie? kalau misalkan ternyata harus naik gaji cukup gede, itu juga sebuah pemikiran buat Milan kan, karena kita tahu Donnarumma ada selisih gaji nggak dipenuhin, akhirnya dilepas. Dia bisa lepas gratis juga dong berarti. Ya ini yang ya itulah jadi masalah adalah negosiasi gaji ya. Kalau misalnya gajinya masih bisa dipenuhi oleh Milan, menurut gue jangan sampai dilepas Kessie. Gimana Sena lu? Kalau gue sih, kalau memang itu bisa dijadiin duit, kenapa enggak? Sekarang gini, Milan kita tahu krisis ini finansial kan. Mereka tidak finansialnya lagi sulit, membeli pemain pun ya itu membeli pemain gratis. Nah, Kessie ini kan memang bagus, dia memang perform di Milan. Tapi bukan berarti Kessie ini nggak ada pengganti yang sepadan, Ya. gitu loh. Kalau Siapa memang yang gadis sepadan menurut lo? Sementara nggak ada penggantinya, dia selalu main. Iya, dia selalu main. Iya, kan memang dia selalu main. Tapi sekarang ini kan kita lihat keadaan Milan kan. Milan ini kan dia butuh balancing dari finansialnya, salah satunya itu. Kalau memang ada si Kessie, saya 20 juta tadi ya. Ya kenapa nggak Januari lu 20 goreng-goreng aja Kessie ini pemain bagus sampai 30 juta, lu promosi ini Kessie ini ada pemain yang bagus dan pemain yang sudah matang di Serie A gitu loh. Nah itu yang susah kan, karena baik lagi kalau kita ngomongin tentang media, pasti pemain-pemain di luar Inggris itu harganya nggak akan terlalu mahal seperti pemain-pemain di Inggris. Lo Karena ngomong sambil baik lagi lihat ke media, dia, sambil lihat ke karena dia, baik biar lagi tergantung media kan. Kalau lu bilang Kessie main bagus, semua klub juga pasti bilang pemainnya dia pasti bagus. Cuman kan balik lagi ke media apakah bisa menyorot si Kessie ini bisa menjadi pemain bintang. Menurut gue sih untuk sekelas Kessie apalagi main di Serie A kayaknya susah banget untuk di-highlight jadi pemain bagus. Ya kayaknya bakal kejadian Hakan Calhanoglu, Donnarumma bakal terulang. Milan kayaknya nggak bakal bisa Mempertahankan pemain terbaiknya. mempertahankan karena bukan cuma masalah transfernya yang Milan tuh cari, tetapi kalau misalnya ada gaji itu ada beban gaji namanya. Bisa-bisa mereka kena. Ya sekarang tinggal cari siapa penggantinya Kessie kalau dia pergi di AC Milan. Renato Nggak ada. Sanchez. Siapa? Renato Sanchez. Aduh, Oke. Duit lagi. Renato Sanchez kan wonderkid kan, mantan wonderkid kan. Iya cuman Duit lu lagi, main duit ya, lagi. itu pertama duit, kemudian Duit belum lagi. teruji di Serie A. Berarti Iya. lo harus gambling yang Enggak, cukup besar gini, kan? itu kita bisa ngambil Renato Sanchez itu dari Jack penjualan Wilshere sih. tuh mantan wonderkid tuh. Anthony Martial mau diambil gak Bang? Iya. Samir Nasri ambil. Masalah dia flop atau enggaknya kan nanti dulu, kan bisa jadi aset, bisa dijual lagi. Kalau Kalau menurut gua bagus, nggak akan- kalau misalnya jelek. sangat tidak realistis Renato Sanchez ke AC Milan. Pertama, AC Milan kayaknya nggak mungkin ngambil transfer itu, dia udah pemain top di Lille. Pasti harganya udah naik kurang lebih. Lebih mahal daripada harga Kessie jangan-jangan Iya, ya kan? jadi Oke, ini sekarang gue mau Denny sama Sena memprediksi AC Milan dalam 2 bulan ke depan ini akan kehilangan banyak poin apa enggak, dan kemudian bakal terlempar dari 4 besar atau enggak, atau dari 3 besar apa enggak menurut kalian? Kalau gue dulu ya, kalau menurut gue sih akan terlempar ya. Karena bukan masalah tentang AC Milan-nya aja, tapi kita bisa lihat kompetitornya Serie A, kompetitornya di Serie A. Kita bisa bilang lah bahwa Serie A musim ini ketat banget. Dari Sarri baik ke Lazio, habis itu Inzaghi dan Inter Milan-nya, Atalanta dan Bayern. Bahkan Juventus juga Napoli masih belum. di bawah siapa Spalletti ya sekarang. Juventus malah belum masuk 4 besar juga, tapi udah mulai merangkak naik. Dan justru tim-tim di Serie A ini udah mulai naik, AC Milan malah cedera. Nah inilah yang ngebuat AC Milan ini nanti bakal terlempar dari 4 besar karena kehilangan banyak. Lu setuju apa nggak Sen? Dengan jadwal yang sebenarnya nggak terlalu berat sebenarnya ya, kecuali November ada Roma, lu Ada Roma. dia akan terlempar apa enggak? Menurut gua enggak, karena lawan-lawannya di sini kita lihat memang Milan pemainnya banyak cedera ya. Tapi jadwalnya bulan ini itu nggak seberat yang dikira gitu. Memang Roma lawan yang berat, tapi apakah hanya dalam satu pertandingan itu dia bermain jelek dan selanjutnya mereka bisa ugly win atau minimal bisa menahan seri lah dengan pemain-pemain yang ada ya seperti itu. Kenapa enggak gitu loh. Sekarang ini Milan ini kita nggak pernah lihat dia itu yang perform yang benar-benar impresif kan. Milan itu selalu menangnya ya ugly win. Lagi-lagi ketika balik lagi pertandingan terakhir lawan Atalanta ya gimana gol Sandro Tonali itu kan yang dia ngambil pressing ya itu kan nggak ada build up sama sekali gitu loh. Pada bahasnya Roma, tapi sebenarnya pertandingan minggu ini tuh lawannya Verona, Verona which is juga. bukan lawan yang mudah Iya, juga. ya, penjaga tim besar ya. Terus habis itu lu masih mau nggak sih lolos di Liga Champions? Lu masih lawan Porto. Kejauhan kalau ke Roma langsung. Skala prioritas menurut Bakal kalian. hilang tuh. skala bakal prioritas. Skala hilang prioritas tuh. apa? Apakah akan tetap bertarung dengan gengsi gue Liga Champions, minimal gue tetap bertahan minimal lolos grup, atau skala prioritas akan dilepas? Nggak, Champions League lepas. Lepas berarti. Lo? Gua setuju kali ini Champions League lepas. Karena udah 2 pertandingan di awal juga udah kalah, habis itu tim-timnya ada Liverpool, Atletico Champions segala League macam. dilepas, itu dia bisa jadi peringkat 4 atau jadi peringkat 3. Liga Mau Europa ngejar League. di Europa League apa mau ngejar peringkat 4? Udah, Kalau udah, ngejar udah. peringkat 4 bakal jadi banyak. Sekarang gue kasih 1 menit terakhir untuk bilang, lo lihat musim ini AC Milan dengan Juventus akan lebih kuat yang mana?
Biar lo debat sama dia tuh. Coba ngomong sekarang. Gimana nih? Ya, Milan sama Juventus. AC Milan sama Juventus, lo pilih dulu. Asena apa sama Denny, lo pilih Juventus apa AC Milan? Gua- Musim ini yang lebih kuat. Juventus sih. Kenapa Juventus? Gue Milan. Hah? Gue Juventus. Lalu debat lo berdua. Kenapa Juventus? Ya pertama Juventus berhasil untuk mengkeep playernya ya, mengkeep pemainnya. Habis itu nambah Locatelli juga dengan adanya pelatih baru Allegri. Ya. Itu dan akhir-akhir ini kan juga Juventus udah mulai menang-menang walaupun ugly win. Tapi Ugly win. tetap bagi tim sekelas Juventus dengan mental dia yang menang Serie A 9 kali berturut-turut, walaupun menang ugly win ini balik lagi masalah mental kan. Tahun lalu ada Ronaldo tuh peringkat Iya, itu 4 dia. gitu. Coba lo deh, Sen. Tapi juara Coppa Eh, Italia. bentar, gue ngomong lo bukan panggung lo sini, Sen. Sen. Lo udah ngomongin Juventus, jadi bukan panggung lo. Bentar, Sena dulu. Juve ini kan kemarin kan sama ceritanya sama kayak musim lalu gitu loh. Terseok-seok akhirnya bisa masuk di 4 besar pada pekan terakhir. Iya, iya. Itu ada dengan Ronaldo loh. Kita sekarang nggak bilang Allegri itu pelatih baru ya, dia udah lama dan sudah istilahnya sebelum Pirlo kan memang dia pelatihnya gitu loh. Udah sukses. Walaupun Sebelum memang Sarri. iya dan itu nggak terbukti bahwa ada Ronaldo pun Juve itu terseok-seok gitu loh musim ini. Milan kita tahu dengan materi yang mediocre, pelatih yang dalam tanda kutip belum ada gelar pengalaman yang banyak, bisa loh finish di atas Juventus gitu. Why not gitu loh di season ini. Kenapa? Walaupun dengan ada badai cedera sekarang ya. Menurut Walaupun lo, dengan ada badai cedera sekarang, karena apa? Juve pun belum tentu juga bisa menang-menang terus di fitur-fitur selanjutnya. gimana Bes? Bantai mana Ya Bes? musim lalu Milan finish di atas Juventus memang benar. Tapi karena emang penaltinya lebih banyak. Kan hasil. Hasil. 18. Hasil. Lo bilang hasil dari tadi. Lebih banyak. Siapa yang ngambil bang? Kalau Juve, Yang kalau apa? Juve Chelsea. penaltinya Chelsea banyak mahal juga. kan? Jual. Kalau penaltinya Juve juga banyak, finish apa sih di atas ya? Kan Milan penalti karena ada terjadi banyak kerja keras dari pemain untuk diving atau dilanggar. tahun lalu kita bahas Milan tanpa penalti itu ibarat Sassuolo. Ya. Terus apa? Perdebatan lo apa? Kenapa Juventus bisa di atas AC Milan ya, Pak? Kalau Juve tanpa Ronaldo apa jadi bang? Kenapa? Kalau Juve tanpa Ronaldo musim ini, kita masih Habis. Itu dia sesi kedua kali ini dari calon pendit kita, Denny dan juga Sena. Jadi boleh komen kalian lebih suka yang mana dan kalian mendukung ini dua-duanya lolos atau milih dua-duanya juga lolos sekaligus atau milih cuma salah satu dari mereka yang berhak lolos menjadi 3 pemenang dari pundit kita nanti. Oke, langsung Bes, lo milih yang mana Bes? lu dulu lah. Lo dulu lah, kan gua hostnya. Lu dulu lah. Lo dulu lah. Kan gua tamu. Cepetan. Kan gua tamu. Oke, udah bareng. Sebut namanya. Oke, bareng. Tahu kan namanya dua-duanya? Tahu, Sena sama Dendi. Sena, Dendi. Ya. Oke, ngomong yang 1, 2, 3. Dendi. Sama. Udah. Dendi. Dendi yang mana? Yang ini. Oke. Oke. Belum tentu ya. Belum tentu. Oke. Kalau gua karena sedikit aja karena tadi memang dalam perdebatan. Oke, udah sebelah. Kampret makasih. Oke, thank you Sena dan juga Dendi. Tapi yang jelas ini cuma buat pendapat kita doang, nggak mengaruhi penjurian. Kita akan maju ke sesi berikutnya. Thank you Dendi dan Sena. Good luck. Baik bang. Sampai Yes, kembali lagi di DPI Mencari Pundit sesi 3, mencari 3 pemenang dari 6 finalis yang tersisa. Dan kali ini di sesi ketiga ada 2 calon pundit yang juga memperebutkan salah satu dari 3 pemenang yang akan dipilih, dikontrak langsung oleh DPI untuk langsung siaran sama Bes dan kawan-kawan dan juga Coach Yasin pastinya. Ada John Hilmi dan juga Akbar. Tapi sebelumnya kan fase sebelumnya udah perkenalan, udah ada gimmick apa, cuman tetap request dari CEO Akbar yang seorang vokalis harus unjuk bakat dulu. Mungkin bisa menjadi pelicin untuk menjadi penilaian lebih bagus gitu ya. Silakan Bar, langsung lagunya Bar. Wah ini berarti bayarannya beda ya bro? Bisa nanti buat di studio nyanyi-nyanyi doang dibayar. Oke lah. Ya ini aku akan bawakan lagu yang mungkin agak sedikit viral saat ini. Wuih. Apa tuh? Awak dewe tau duwe bayangan besok yen wis waya omah-omahan aku maca koran sarungan kowe blonjo dasteran nanging saiki wis dadi kenangan aku karo kowe wis pisahan aku kiri kowe kanan
USP totalan. Oke, selamat Akbar lolos menjadi penyanyi di sini tapi bukan menjadi pundit. Oke Ji, gue pilih dia Ji. Buat Lalu bakat apa? Selain bakat sebat, Pantun. selain bakat sebat lo ada bakat apa? Got talent nih kita. Bakat apa ya? Talent. Bakat nge-PHP cewek kayaknya. Ngapa cewek? Gimana Enggak, coba? enggak. Gimana coba ngerayu Akbar contohnya misalnya? Bar. Jauh dong Bar. Apa saya? Apa Mas gitu? Ayo tektokan dong Apa kita. Mas? Go ahead, go ahead. Kak, aku nggak pengen main petak umpet sama kamu. Pengennya? Jangan gitu, jangan gitu balas. Gimana? Masa lo ngatur? Kita kan belum briefing, bro. Ulang. Ya. Oke. Ya. Aku paling nggak bisa main petak umpet sama kamu. Karena? Betul. Ya. Karena orang sekarismatik Akbar itu susah dicari. Ya itu dia, dua-duanya selesai sampai di sini acara hari ini. Terima kasih. Enak juga di sisi 3 ini, enggak Kak? Kita langsung ke pembahasan beda dari dua sebelumnya. Kita pembahasan Sangat off of the topic. ngomongin La Liga dengan Barcelonanya yang Oke. kalau kita mendengar dari Coach Justin, tunggulah sampai pemain-pemain Barca pada pulih baru kalian bisa menilai Barcelona musim ini. Dan salah satu pemain yang sudah dibeli dengan gratisan musim ini dan juga harus menunggu pemain-pemain seniornya untuk mengurangi kontraknya untuk bisa masuk, yaitu Sergio Aguero. Kemarin bisa mencetak gol di laga uji coba yang lawannya Kroco gitu. Tapi menurut kalian apakah Aguero bisa langsung memberikan kontribusi dan juga suntikan tenaga buat Barcelona yang sekarang sedang dirundung banyak masalah? Gimana Bar? Oke, aku duluan ya. Jadi Aguero ini kan pemain yang memiliki posisi sebagai central attacker ataupun CF ya. Gue pikir central lock gitu ya, bisa buat kunci mobil. Iya, jadi dia membutuhkan suplai dari pemain belakangnya. Jadi mungkin Aguero ini nanti menurutku kurang bisa memberikan kontribusi yang besar selama Koeman tidak bisa membuat sistem untuk mengakomodasi pemain-pemainnya supaya bisa berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan, yaitu kemenangan. Kan chance kreatifnya dari Barcelona ini juga sangat minim sekali karena pemain itu agak sedikit terlalu fokus terhadap pertahanannya karena sering terserang ya, karena sering mendapatkan serangan, ya itu mungkin build up-nya yang perlu dibenahi lagi dari sistemnya dulu. Kita tidak boleh melihat pemainnya bisa cetak gol banyak atau tidak selama sistemnya ini masih belum bisa berjalan dengan baik. Jadi build up-nya dan suplai bola dari belakang menuju strikernya yang perlu diperhatikan oleh Koeman ya menurut saya. Gimana, Mi? Kalau aku sih ngelihat si Aguero bisa berimpact apa enggak sih? Kalau Akbar berbicara tentang harus ada sistem dulu yang dibuild gitu untuk mensuplai si Aguero. Tapi kita lihat dulu deh track back ke belakang. Dia ketika waktu zamannya City seperti apa dia main di sana gitu, dan di akhir-akhir ini Pak, itu City seperti pemainnya apa? beda jauh Pak sama Nah, Barca makanya, sekarang Pak. nah itu dia di City sistemnya itu udah bagus, tapi apa yang terjadi pada Aguero sama aja ketika dia diberi kesempatan, entah waktu itu lawan Chelsea juga sempat. Nah, tapi apa yang dia lakukan pada waktu itu ya tidak banyak. Karena apa? Karena memang faktor usia juga, faktor yang dia sudah rentan cedera. Menurutku itu sudah menjadi hal yang saat ini dimiliki oleh Aguero, dan terbukti juga waktu dia ditransfer ke Barcelona itu kan dia juga diawali dengan cedera-cedera juga gitu loh. Nah, itu menunjukkan bahwa Aguero ini menurutku udah declining banget gitu. Terlepas dari apapun sistemnya, menurutku Aguero udah bukan masnya lagi lah. Tapi dibandingin sama Luke de Jong dan juga Martin Braithwaite, menurut kalian apakah ini menjadi sosok yang lebih berguna, atau menurut kalian ya memang nggak jadi jaminan juga Aguero? Ya kalau secara fisik ya memang mungkin akan lebih menang Luke de Jong ya, karena seperti kita tahu match terakhirnya Barca yang memasukkan Pique sebagai striker itu kan sudah buntu sebetulnya sistemnya Koeman. Itu Koeman tidak bisa menemukan cara beneran. Iya, dimasukin dia di menit akhir. Pelatihnya atau teman-temannya Aguero. Teman-temannya pemain Barcelona Ya, yang jadi ya. masalah nih. Yang bermasalah Koeman. Aguero. Koeman. Aguero-nya. Tuh. Koeman, sorry itu saya Koeman. Perdebatkan dong, argumentasinya apa? Kenapa lo bisa bilang Koeman? Karena sistemnya nggak jelas. Di Barcelona ini masih kita belum bisa menemukan identitas Barca itu mau apa kalau sudah ada di lapangan. Tapi tadi lo bilang pemain-pemainnya beda juga sama City ibaratnya kan? Iya, makanya itu bagaimana kita bisa memaksimalkan tim yang ada kapasitasnya. Seperti pemain yang memiliki speed yang cepat, kita harus maksimalkan itu untuk membuka Musim ruang. lalu dengan pemain yang hampir sama, Ya. sistem yang hampir sama, pelatih ya gitu-itu aja, juara Copa.
Iya. Del Rey, masuk 4 besar Liga. La Liga. Dan musim Liga lalu ya? Champions Iya, juga. musim lalu. Musim lalu lawannya masih belum pada ini Pak, belum ada sehat Pak. Ini masih pandemi musim lalu, Ya. jadi belum bisa dijadikan tolak Ayo, ukur. Musim ini Kenapa? juga nggak, musim Kenapa? ini juga bisa dibilang lawannya juga nggak yang udah bagus juga gitu loh. Maksudnya sama kayak yang kemarin. Tapi permasalahannya adalah di Barca ini kalau bisa dibilang Aguero apakah memberikan kontribusi apa enggak, memberikan impact apa enggak? Ya karena memang apalagi mungkin adanya fakta bahwa dia habis ditinggal oleh Messi, terus juga habis ditinggal oleh pemain-pemain yang lain juga itu. Key player ya. Iya benar, dan itu kalau misalkan kamu jadi pelatih yang sebelumnya itu hanya terpaku pada seseorang sosok gitu, seorang mega bintang sekali bermessi, Ya. ya itu kan jadi sebuah hal yang sangat berpengaruh lah untuk Tapi menurut kalian dengan adanya Tetap Aguero akan- akan mengurangi peran besarnya Depay yang selama ini menjadi andalan dan juga free roll buat Koeman nggak menurut kalian? Kalau menguranginya ya tergantung bagaimana chemistry antara mereka berdua. Oke. Aku track back lagi coba. Waduh, Aduh, ada apa tuh jatuh? Waduh. Sorry. Ya nggak apa-apa. Kalau track kita back. terbang kalau kita terbang dekat ke Inggris ya, kita ada Sheffield United yang memiliki pemain, siapa sih pemainnya Sheffield, coba aku tanya. 2 aja. Pemain Sheffield yang Aaron Ramsdale yang sekarang ditransfer ke Arsenal. sekarang Sheffield ada di papan atas. Karena apa? Karena pelatih bisa memaksimalkan kemampuan pemainnya. Kalaupun dalam segi sistem tidak bisa berjalan, kita bisa menggebleng mentalnya. Mungkin satu, determinasi tinggi itu bisa membawa kita kepada permainan yang bisa membawa kemenangan lah contohnya. Seperti itu. Kuman kayak gitu nggak pelatihnya? Koeman kalau keras sih ya keras ya. Kelihatannya Koeman memang wataknya keras. Dengan sistem yang sama, Iya. Messi mencetak hampir 40 gol musim lalu. Nah. Berarti bukan salah sistemnya. Salah sistemnya, tetap salah sistemnya. Sistemnya berarti harus berubah kalau Messi nggak ada kan gitu. Ya benar, Nah. benar. Karena waktu musim lalu itu ada seorang Messi, menurutku memang ya Messi diandalkan untuk itu gitu. Iya, yang gendong Messi musim lalu. Sekarang nggak ada yang gendong, berarti harus pelatihnya yang turun tangan kan. Kalau nggak ada yang gendong, ya harus seperti Sheffield. Tapi kan ini artinya banyak pemain-pemain yang masih belum ada gitu kan. Artinya Ya. kayak Dembele belum balik gitu kan. Terus juga Ansu Kalau Fati dia baru balik, balik. Nggak bisa dihadapin juga. Praktis cuma Dembele kan sekarang yang belum balik kan. Iya, tapi Ansu Fati juga baru main 2 kali 3 kali pertandingan kan. Ya. Artinya Udah masih cukup terlalu dini nggak sih menilai Koeman ya. Memang sekarang Oh, iya, pemain-pemainnya iya. baru bisa balik nih sekarang. Ya kalau sekarang terlalu dini mungkin 2 atau 3 pertandingan ke depan ya. Kalau terlalu dini enggak sih, maksudnya dia udah diberikan waktu 1 musim kemarin untuk Dengan adaptasi. pemain yang masih cedera Pak saat itu Pak. Dan Sekarang juga baru banyak bisa polemik kembali. di awal musim gitu ya. Nah, sekarang mulai kembali mungkin 3 atau 4 match lagi lah. Masalahnya adalah kita lihat dulu di awal musim ini itu gimana kondisi Barcelona? Pincang apa enggak? Pincang. Tapi gimana hasilnya? Hasilnya nggak jelek-jelek banget kok. Peringkat 9 nggak jelek ya? Enggak. Barcelona peringkat Itu 9 Pak. sekarang. Itu sekarang. Sepurane waduh ya apa. Kemarin- Barcelona nggak boleh peringkat segini. Kemarin 3 besar setelah Bayern Munchen, setelah Bayern Juventus tersinggung loh peringkat 9. Ya, 7 sekarang ya, oke. Aku Terus tetap Sekarang lihat, Juventus. sekarang lihat. 3 pertandingan berikutnya Barcelona itu lawan Valencia. Ya. Terus El Clasico. El Clasico. Belum, jangan langsung loncat El Clasico. Ada Liga Champions. Champions. Oh siap, siap. Nah, ini Barcelona udah kalah 2 kali di Liga Champions dan di La Liga dia udah terseok-seok. Benar. Prioritasnya yang mana sekarang? nah, itu kalian jawab tuh dari best pertanyaannya. Kalau aku bilang sih Liga Champions mungkin yang bisa diharapkan adalah yang penting lolos aja lah. Itu kan juga akan Yang penting lolos aja itu Lolos juga ke susah loh. enggak, gini. Ya, paling- Nggak mudah loh. Enggak, motivasinya adalah untuk uang lagi-lagi karena dia Ya lagi krisis motivasi finansial. ada, tapi cara untuk meraih motivasinya itu loh. Ya kan? Kita harus meraih kemenangan Nah, untuk itu. tadi dibilang adalah prioritas. Ah, Untuk prioritas, Ya. maka kita nggak usah muluk-muluk Barca untuk juara atau bahkan semifinal. Perempat final udah syukur-syukur banget lah. Yang penting bisa lolos ke 16 besar dulu. Itu Caranya? satu. Ya, caranya kita prioritasin lagi, itu balik ke Koeman dan balik ke sistem. Prioritas dengan proses beda loh. Prosesnya gimana untuk meraih motivasi itu? Gitu loh maksudku. Kan itu kita harus kan sebagai sebuah tim, kita kan ada kompetisi banyak, oke? Pasti, exactly. Dan itu harus di-manage dong, timnya kayak gimana untuk Ya. biar bisa konsisten di semua kompetisinya. Dan kita tahu bahwa Barcelona itu masih ada di Iya, Copa del Rey, iya. masih ada di La Liga, masih ada di Liga Iya. Champions. Nah, untuk itu ketika tadi bicara prioritas di game-game Champions League menurutku juga harus di-manage lah. Ketika rotasi itu berjalan, maka bintang-bintangnya itu atau sistem yang udah baku mungkin akan harus dimaksimalkan ketika
pentas Champions League dan Iya. kita melihat bahwa Valencia bukan lawan yang gampang loh. nah iya Caranya yang aku tanya itu, caranya. Oke. Digembleng gimana, dia determinasinya ditingkatkan lagi atau gimana? Bermain tanpa rasa lelah seperti Sheffield. Kan kuncinya sebetulnya Ya. Sheffield itu bermain tanpa rasa lelah, nah, ya kan? benar-benar Seperti Sheffield kapan sih Pak? Yang 2 tahun lalu ya? aku juga bingung Sheffield kapan sih? sorry kok Sheffield. Gue bingung Sheffield mana sih? Brentford, sorry Brentford. Gue tadi berusaha mencerita gitu. Sorry. Ini ngomongin bandingin Barcelona sama pemain tim di Liga Divisi. Brentford, sorry. Brentford. Sama-sama merah putih kan. sama B beda bro Brentford merah putih lambangnya, sorry. Brentford. Berarti menurut lo ya Brentford. gak ada harapan buat Barcelona dengan sekarang pelatih tetap Koeman. tadi dia bilang ngasih kesempatan loh Kasih kesempatan 3-4 match lagi. Lah, Oke. kalau misalnya kasih kesempatan dengan sistem yang sekarang kayak gini, aku tanya pertanyaanmu. 3-4 match. Valencia. Brentford, sorry. Bukan Sheffield. Hashtag Brentford, bukan Sheffield. Valencia. Gimana, Bang Bes? Champions League. Real Madrid. Kalau 3-3-nya kalah gimana? Ya, Ya Atau itu selesai. kuman out di situ. Koeman out. Iya. Motivasimu nggak tercapai kan berarti untuk lolos Liga Champions kan Nah, itu? sebagai sebuah klub kita kan nggak cuma pelatih, Iya. ada Betul. manajemen juga. Nah, Betul. manajemen itu yang lebih bertanggung jawab terhadap kesuksesan sebuah tim. Apa Oke? manajemen? Iya. Ya, manajemen. Oke. Manajemen lebih Bukan manajer ya, manajemen ya. Iya, manajemen. Nah, itu ada Joan Laporta juga. Pertanyaanku manajemen sekarang bisa berbuat apa? Sudah Bisa tutup dengan- bursa transfernya, Pak. Manajemen apa? Coba manajemen yang seperti apa? Ya. Apakah kinerja pelatih ataupun apa coba? Gini, Maksudnya manajemen. kalau dilihat dari situasi Barca, emang sebagai kalau kamu sebagai Laporta itu emang pelik sih. Kenapa? Karena Barca ini saat ini tidak hanya dilanda satu krisis, tapi aku mencatat ada 3 krisis. Apa aja itu? Krisis performa. Satu, ya kita lihat mainnya kayak gimana. Terus yang kedua, krisis mental. Kenapa kayak gitu? Mungkin setelah dibantai sama Munchen itu jadi drop semua mentalnya. Oh, maksudnya manajemen staf kepelatihan. Ya, bisa juga kayak gitu, bisa juga di balik oke, layarnya. oke. Yang ketiga adalah krisis finansial dan itu yang tadi diamini juga sama Mas Akbar bahwa Amin. ya itu hal yang Iya, pelik. caranya yang aku tanya itu Tapi caranya. habis dibantai Munchen mereka masih bisa juara Copa del Rey. Itu kan tahun lalu Bang Bes, tapi kayak gimana yang saat ini gitu loh. Ya itu sih yang jadi pertanyaan ketika kita menghadapi 3 krisis itu itu dalam satu hal yang bersamaan. Oke. Memang susah. Oke, terakhir kita dari Aguero dan juga Koeman, kita geser ke satu pemain ini yang kayak menjadi duri dalam daging buat Barcelona, harganya mahal, diharapkan menjadi pemain bintang, tapi sekarang nggak pernah bisa perform juga, dan sekarang ada dilematis dengan mempertahankan dia untuk kedalaman atau menjual dia mumpung harganya masih bisa dijual, yaitu Philippe Coutinho. Menurut kalian, Coutinho, ya. ini pemain Udah digosipin ke Newcastle nggak itu? kenapa nggak bisa berkembang bahkan di bawah pelatih Koeman yang ya mediocre gitu lah. Menurut kalian apa ya? Menurut kalian ini patut dipertahankan dengan adanya pemain-pemain yang sekarang balik dari cedera, atau menurut kalian ada waktunya dilepas gitu? Ini pertanyaan yang sangat tricky ya. Mungkin jawabannya akan sangat bersayap. Gimana tuh Mas Akbar? Gimana? Udah kayak ini pembalut. Ada sayapnya, oke. Jadi pertanyaan itu mungkin bisa dijawab dengan dua possibility. Yang pertama, apakah memang Coutinho ini sudah mengalami penurunan dalam segi teknik ataupun mental, motivasinya sudah berkurang, atau yang kedua dia tidak bisa diinduksi dengan baik ke dalam sistemnya pelatih yang Dari yang lo lihat so far. Kalau menurutku pemain ini sudah nggak ada semangatnya ya kalau bermain. Itu padahal itu Itu kenapa itu? Nggak ada semangatnya. ya aku nggak tahu dia berantem sama istrinya kan aku nggak tahu. Ya berarti kalau dia nggak ada semangat gitu main, dong. dia Yang main. jelas di lapangan dia tidak bisa memberikan totalitas seperti ketika waktu di Liverpool, sudah beda. Di Munchen juga lumayan waktu dipinjemin. Di Iya, Munchen bagus. gimana tuh? Gimana tuh penjelasannya? Berarti dia terpengaruh oleh tim apa yang sedang dia bela. Mungkin di Bayern Munchen kondisi di balik lapangan atau di ruang gantinya sedang baik, atau dia memiliki mood yang sedang baik. Ya kan, kalau dari segi teknik aku tidak melihat adanya perubahan. Mungkin dari segi mental. Kalau aku ngelihat dengan Coutinho keadaannya kayak gini, mending Dan dijual kalau aja di lah. Bayern, sorry. Dan kalau di Bayern dia mungkin cocok dengan sistem Bayern Munchen. Kalau di Barca, Jadi attacking midfield. Tapi kan di Barca pun ada berapa pelatih dia yang nanganin dia gitu. makanya nggak itu cuma Koeman. sistemnya Iya, masih bener. belum jelas. Iya. Makanya Ya, dia sulit bukannya untuk Coutinho beradaptasi. yang nggak jelas berarti kan harusnya. Ya, bukan Coutinho-nya, wes. Nggak apa-apa. Kalau aku Tapi melihatnya Coutinho-nya sih, juga ada mental mending, yang harus dibenahi. Dengan melihat Coutinho masih di umur yang ya belum bisa dibilang tua, Tua, banget belum tua. dan masih Belum matang lah. juga, itu
ya pilihan terbaik menurutku adalah dijual aja mumpung harganya masih ya 40 juta euro masih ada lah Ya. menurutku, dan itu akan menutupi bisa menambah income-nya Barca untuk Boncos dong Barcelona belinya 100 jutaan, cuma jual Ya. 40 juta euro. Ya, Apalagi yang gimana? mau beli Newcastle. Lah selama ini Barca juga begitu Iya, loh. masalahnya adalah itu kebobrokan Udah ada sama ngawur ini Bartomeu yang manajemennya. harus ditanggung sama Juan Laporta. Jadi Tapi ini secara karir jomplang banget dong dia pindahnya kalau misalkan jadi ya Newcastle gitu kayak dengan James Sheikh Rodriguez Arabi. gitu ya paling ya. Penurunan karir panas. besar buat Coutinho buat dia untuk turun. Ya ketika menghadapi kayak gitu ya itu balik lagi ke pemain kayak gimana menyikapinya. Oke. Karena kalau misalkan dia menganggap itu sebagai sebuah kesempatan dan kepercayaan dan itu akan membangkitkan motivasinya lagi, bisa aja berubah. Maksudnya dia kan dengan umur yang masih adalah 5 tahun lagi ketika dia perform di klub yang nanti akan dibelinya, misalkan Dibelinya? dibelanya. Ya, sorry. Misalkan Newcastle atau ya apalah terserah. Itu nanti ketika misalkan kayak Jesse Lingard kemarin. Iya. Ketika dipinjamkan ke West Ham, dia perform. Oke. Sebelumnya dia jadi apalah? Ya, Berarti Coutinho sekelas Jesse Lingard ya sebenarnya kelasnya. Ya, mau nggak mau kita harus akui bahwa Jesse ya Lingard itu, lebih baik. gitu loh. Pemain Sorry. 100 juta, Lebih baik, pemain sorry. 100 jutaan sekelas Jesse Lingard ya. Jesse Lingard masih lebih baik. Terakhir, sorry. kalian melihat Barcelona musim ini akan masih menjadi kompetitor untuk pesaing juara atau menurut kalian akan terlempar dari Juara 12 apa nih? Juara La Liga. Liga, Kalau La Liga Champions Liga, kita La Liga lupakan ya. lah. Kita Dari bicara La La Liga, Liga ya. dari La Liga. Menjadi bicara La kompetitor Liga. atau menurut kalian karena tahun lalu kan sebenarnya masih tipis-tipis juga ada Iya, Messi. iya, Menurut iya, kalian iya, sekarang sepakat. apakah masih menjadi kompetitor atau menurut kalian akan jauh dari Madrid, dua Madrid? Ini aku bisa bilang tergantung pada gimana hasil dari 3 match ke depan lah. Ketika 3 match ke depan ini masih flop, Loh, berarti setuju sama aku ya, kita lihat 3 match 4 Paling match dulu krusial ya. nih 3 pertandingan ke depan iya berarti. ya. Oh, Karena kita fair-fairan aja habis jeda internasional. Kalau aku bisa nggak- jawab mulai nggak sekarang. bisa. Kalau aku bisa menjawab mulai sekarang. Iya. Kalau untuk meraih gelar juara La Liga musim ini belum bisa Barca. Belum bisa. Maksudnya jauh. kalau aku Karena declining dari musim melihat lalu. dulu kayak gimana keputusan yang diambil. Misalkan ketika ada hasilnya bagus misalkan di kelola Kuman di 3 match Ke depan, beruntun menang ya. misalkan. Itu bisa aja ada perubahan mental atau perubahan apapun lah, sistem atau segala macam. Tapi kalau misalkan kalah, itu kan bisa ada pergantian pelatih. Nah, kita nggak tahu pelatihnya siapa, tergantung juga. Semuanya masih 50-50, masih gambling, tapi secara overall, ketika aku melihat fakta sekarang, aku nggak bisa menjagokan Barca sebagai juara Liga. Itu Oke. tapi juga terlepas dari... As long as Koeman menjadi pelatih, Ya, nggak menurutku bisa. as long as gimana perform dari Madrid, dua Madrid sih kayak gitu. Loh, kalau kita mau jadi juara kita nggak boleh terpaku dengan tim lain, Pak. Sorry. Tapi di La Liga kondisinya semuanya pada berlomba-lomba untuk Di payah. liga gitu loh. manapun juga berlomba-lomba. Oke, itu dia Bro. perdebatan dan diskusi dari sesi Come on. ketiga dari calon pandit kita dari John Hilmi dan juga Akbar. Dan sekarang langsung aja Bes kita milih dalam hitungan 3, 2, 1 siapa yang lebih unggul? Akbar. Oke, itu dia. Kita langsung memanggil dewan jurinya hari ini untuk menilai langsung dari 6 finalis yang sudah tampil untuk mencari 3 pemenang yang akan nanti dipilih untuk menjadi Langsung? untuk menjadi habis ini kita akan memanggil dewan jurinya. Oke, thank you Akbar dan juga thank you John Helmi. Kita akan melihat nanti hasil penjurian dari tim produksi dan juga langsung dari CEO dan kita jeda dulu berikut ini. Oke, ini sudah masuki tahap DPI mencari pandit sesi akhir yang ditunggu-tunggu oleh para finalis yaitu sesi penjurian yang akan menentukan 3 orang pemenang yang akan langsung direkrut menjadi pandit di DPI nanti. Dan sudah langsung bergabung sama kita 2 tim produksi, produsernya ada Gary kita dan juga Abrar Kardus dan juga langsung Pak CEO yang akan menilai langsung juga para calon pandit yang tadi sudah tampil dalam 3 sesi 2 lawan 2 yang ditemani dengan Bung Benhart dan juga Bung Bes. Langsung saja kita ngobrol apa? Kita langsung dari menilai 6 orang ini atau dari per sesi tadi? Jadi Ger. sama Abrar kayak pengen kasih unek-unek dulu Oke, mau kasih evaluasi. performance-nya Boleh. tanpa perlu Memilih ya, dulu. atau tidaknya nanti dulu. Oke, Tapi sekarang dari satu orang evaluasi satu dulu ya, menit aja, evaluasi. satu orang 1 menit. Oke. Siapa, Bro? Dari paling muda, paling Ya karena muda. kan penanggung jawab acara DPI mencari pandit Iya. Abrar. Abrar, yang gajinya paling Dia kecil. penanggung jawab stand up lah. Oke, benar. Oke, kalau dari gua
dari Jordan dulu ya. Paling kecil kok segede gitu. Dibanding Gary, maksud gue Gary kan udah 2 digit katanya. Isu dari mana lu, Mas? Enggak bercanda. 3. Itu maksud gue. Oke, dari gua ke sesi pertama dulu Jordan sama Rifki. Rifki sebenarnya kelihatan banget lu pede banget sama data-data lu. Ntar dulu, Brar. Gua harus potong. Ini bukan duel. Oh iya enggak. Jadi lu harus satu-satu aja. Bukan Masalah duel. aja. Ya ini, Bukan duel. ini kan bukan duel terus kita pilih. Jadi Iya, Bang, iya, Bang. bisa aja yang lolos itu yang Bisa dua-duanya. Dua-duanya. Iya, benar. Kalau Atau tadi nggak lolos nilainya langsung dua-duanya. begitu, seakan-akan Udah satu ya. tergantung Iya, ininya. Soalnya death match gitu ya. Iya, iya. Bukan death match ini. Oke. Dari Jordan dulu dari Jordan. Kalau dari Jordan sebenarnya lu gimana ya? Lu tuh cuma kebanyakan nunggu aja buat gua. Kalau lu terlalu banyak nunggu. Lanjut ke Rifki-nya, kalau Rifki dia pede sama data-datanya sampai dia harus fokus sama datanya takut lupa kalau dipotong. Misalkan lu cuma dipotong Jordan aja lu grogi atau dipotong Bang Benhart langsung gemeter minta maaf. Ya gimana lu ketemu Coach Jasnat Bung Binder atau Mas Hanif gitu. Nah, Hilmi, lu di saat waktu lu via Zoom, lu kelihatan rileks banget sambil ngerokok, lu tenang, lu ngadepin. Waktu lawannya siapa ya? Rifki ya. Lu sama tengilnya bisa sama-sama ngimbangin. Tapi di sini lu kayak apa? Grogi sampai suara lu di awal gemeter. Iya gitu. Dendi ya gua kan kemarin gua bilang Dendi paling biasa ya Mas. Iya. Tapi ternyata gua di sini lihat Dendi apa namanya? Mulai naksir. mulai naksir sama. Cuman tadi pas ada statement yang dilempar Bang Bes, Dendi dan Sena nggak bisa makannya. Sama-sama lu nggak tahu mau jawab apa. Jadi akhirnya jadinya dead air. Sena kalau lu Sen kebanyakan kelihatan banyak mikir. Jadi setiap Dendi ngomong atau Bang Bes ngomong lu kelihatan gini. Nah, itu lu mikir banget lu harus jawab apa gitu. Kayak gue kalau lagi mau bohong yang lihat atas dulu Iya, ya. Kan gitu. ya, itu sana ya. Iya kayak dia lihat gitu, lagi mikir banyak mikir. Kalau Akbar, gue sih sejauh ini nggak ada komplain ya. Maksudnya secara show, secara karakter dia paling kuat. Udah, dari gue itu. Tapi terlalu santai. Iya, tapi terlalu santai. Terlalu nggak nganggep ini tuh acara. Gitu. Iya, Bang. Gitu. Oke, Ger. Iya, pertama kalau soal Akbar, terkadang tuh lu harus memberikan ruang sama lawan bicara lu untuk bisa memberikan statement sih tadi. Tapi gue melihat sih Akbar terlalu banyak untuk Menunjukkan dirinya lah. iya arogansinya yang terlalu menurut gue ya gue tahu lah karakter penonton DP itu seperti apa. Nah ntar tayang percaya di omongan gue, lu akan jadi salah satu yang di spotlight di situ karena ya tanda kutip arogansi lu untuk menyampaikan statement tadi. Lalu dari Sena, pertama Sena gampang banget setuju, kelihatan banyak mikir, banyak menunggu, tapi gue suka beberapa analisa lu termasuk statement terakhir ngomongin Milan tadi. Itu yang ngebahas soal kalau nggak salah yang memilih Milan atau Juve ya terakhir, iya kan? Iya. Nah menurut gue yang paling realistis dari apa yang diomongin di pertanyaan host terakhir ya menurut gue lo dibandingkan Dendi. Terus kalau Dendi orangnya responsif, gue senang Dendi ada peningkatan dari show yang kemarin menurut gue. Terus lu lebih banyak konfrontir Sena tadi untuk menyampaikan apa yang menjadi pendapat lo dan bagi Coba gue deh, masker lu turunin nih. Pas pakai masker mirip Wide. Oh iya, iya. Ini mirip, kalau dibuka mirip adenya. Berarti adanya. Berarti pacarnya ini dong. Intan. Intan lagi di opname cepet Oh iya, sembuh ya. oh cepet sembuh Intan. Ya, GWS Intan. Ya itu, jadi menurut gue Dendi tadi lumayan memberikan ada peningkatan dari sisi show. Tapi nggak terlalu sopan. Iya masih terlalu sopan juga sih, tapi ya setidaknya mau dengan berpairingan tadi sama Sena dia mau konfrontir, ada niat untuk menyelak membantah omongan juga. Menurut gue itu sih yang lo lakukan tadi. Lalu sekarang ke Hilmi. Mi jauh banget Mi dibandingkan yang kemarin. Secara performance grafiknya menurut gue ya turun, tapi satu hal yang buat gue senang adalah lu jauh dari Sleman. Lu mau ke sini ke Jakarta. Itu satu poin bagi gue tuh kayak wah gue respect sih. Lu mau hadir ke sini event lu kemarin Karena komen sebenarnya yang nyoret lu tuh harus Gary.
yang menyelamatkan lu tuh adalah Abrar. Karena Gary udah bilang gue sih enggak katanya. Jadi akhirnya gue pertimbangkan dia mau datang ke sini segala macam. Ya udah kita coba. Ya. Dan tadi ya itu lawannya kan songong tadi. Jadi ya mungkin dia nggak bisa keluar yang terbaiknya. Iya. Tapi kemarin lawan Rifki juga lebih songong lagi. Enggak, kadang gini loh, kita bunuh-bunuhan itu bukan karena gue beneran mau bunuh lu. Iya. Tapi supaya acaranya hidup, sebenarnya nyelamatin semuanya gitu. Jadi bukan kayak, nih gue lebih bagus dari lu gitu. Nah itu harus diingat. Nah Akbar sama si ini nih, Hilmi itu tuh emang pengen matiin lawan buat dirinya sendiri. Bukan sebagai bagian dari acara buat menyelamatkan acaranya gitu. Iya. Ya itu poin gue dari untuk Hilmi. Lalu Rifki, penilaian gue tadi ego tinggi, tapi ada beberapa contoh case untuk perbandingan, komparasi juga ada. Kalau gua dari yang gua lihat awal di Instagram sampai yang hari ini ada yang sesuai prediksi gua, ada yang meleset. Jadi emang ini sangat lumayan bagus konsep kita melakukan prosesnya nih. Waktu itu cuma nama Panji, setelah video doang, sekarang pakai Pandi terus berdua, itu ternyata bisa menggoyahkan verdict atau judgement gue yang pertama gitu. Oke, kita mau mulai aja? Oke. Boleh? Oke, untuk ya lu Ji. Enggak, maksudnya untuk ini ntar gue jawab. Kita oke. Gua dia gitu. Oke, kita langsung masuk ke sesi penilaian Jebret Team. Jadi kalian bisa langsung menilai langsung juga dan juga dari jurinya live nih dinilai satu per satu. Kita mulai dulu dari yang paling enak, tangan kanan dulu ya. Tangan kanan sana dari paling pojok dulu. Enggak, dari sini nih. Oh, dari sini. Enak ya. Ini urutan tadi tanding kan? Iya. Oh, dari sini. Oh iya, ini dua. Enggak, ini dong kepisah. Iya, ntar pokoknya Oke, dari urutan Gary tanding. dulu ya. Dari Jordan. Gary? Gary dulu apa gua? Dari dia dulu dong. Oh, Kan Gary lu dulu. CEO. Emang kenapa? Jangan, lu terakhir. Dari Gary dulu dong. Ya apa tidak? Sorry ya Jordan, sorry banget. Kesempatan berikutnya mungkin akan gue bilang yes, tapi kali ini tidak. Oke, berarti no dari Gary. Oke, dari Abrar? Gue sih masih mau kasih kesempatan sih buat Jordan. Kalau gue masih iya. Berarti yes dari Abrar. Sio? Ya udah ada Berarti udah pasti udah satu. ada ya dan Oke. tidak. Oke, nanti kita berarti lanjut ke selanjutnya ya. Lanjut aja ya. Lanjut dulu. Biar dia nggak usah tahu ya. Nggak usah tahu dulu. Jawabnya apa ya. Lu Kecuali dia tahu mau lah. tahu. Kecuali dia mau tahu. Lu mau tahu nggak dari Sio? Mau tahu? Karena dari Sio berharga pasti penilaiannya. Mau tahu? Mau tahu. Oke. Dia termasuk yang gue prediksi dari awal. Oke. Bakal bisa jadi pundit. Oke. Tapi jawaban gue tidak tadi. Jawabannya tapi tidak. Oke, tapi karena masih ada Abrar yang menyelamatkan, lo masih ada kesempatan. masih kesempatan untuk penilaian berikutnya. Oke, berikutnya kedua, Lain Rifki. kali kalau misalnya emang udah enggak, lebih baik jangan dengar pendapat gue deh. Daripada jadinya begini nasibnya. Ya kan? Daripada makin down ya. Oke, sekarang ke sebelahnya Jordan ada kontesan nomor 2, Rifki, opini bola. Gimana? Mau lu dulu sekarang nih biar langsung. Jangan, enggak. Masalah gini mas, suara CEO itu suara Tuhan. Oh iya, benar. Jadi mendingan gue duluan atau nggak Abrar dulu. Makanya gue udah di Iya, awal. mendingan gue dulu atau Oke, Abrar dulu. Abrar dulu kali ya, Abrar. Paling gede gajinya berarti. Tapi muka dia emang tetap begitu ya. Tegang. Gimana, Brar? Rifki? Gue gak bingung sih sebenarnya. Cie. Tapi Lu kayak Mas Anang anjing. Lu mau ambil ini nggak? Tangannya gini-gini barusan. gue kayaknya kalau lihat misalkan lu ntar diskusi sama pandit-pandit yang lain, lihat tadi gitu ya, di selak sedikit aja bingung, kayaknya belum sih. Belum, oke. Bro. No, berarti dari Abrar. Ger? Rifki, dari awal ketika kita audisi, terus ngirim video kedua show yang kemarin dan sampai sekarang, salah satu peserta yang punya potensial dengan menurut gue ya, secara gue pribadi, memenuhi kriteria apa yang dicari oleh DPI sih. Jadi bagi gue yes. Oke, berarti udah 2 nih perbedaan. Berarti tambung dulu ya, Sio. Lo mau dapat Sio nggak? Nggak, kalau gue bilang yes juga lolos dia. Oh gitu? Iya, jadi kalau tiga-tiganya no berarti lolos. Oh, oke. Berarti dari lo? Data emang gue akui lah.
Oke. biasa aja. Misleading tadi kata Ya Gary. biasa aja. Misleading. Cuma Tapi dia memang bisa jadi cepu kita. Enggak, tapi gua Aduh. Cut. Enggak, gue sih Sensor ini. nggak menghead to head kan juga sih sekarang emang Iya, udah beda banget segmennya jadi emang beda kelas gitu jadi emang gue juga Ya nggak- kan dia menganggap dirinya sebagai alternatif. Yang pertamanya kan sini. Ini ngomongin apa sih? Rifki. Oh, Rifki. Rifki suka Jadi beda kelas emang. Rifki ini gue melihatnya nih mentah tapi pengen kasih lihat dia tuh pinter Oke. gitu jadi fokus ngomong karena mungkin dia kan admin. Ya. Admin tuh kan jagonya nulis. Ya. Gitu giliran diajak debat gemeter. Terus kalau omongan harus dia harus selesaiin dulu. Tapi nyentilin orang mau. Oke, ya. Gitu. Jadi minta digampar tau loh. Gitu. Makanya tadi Bernard kan gua kasih minum. Supaya dia tenang. Biar santai ya. Iya. Kalau sampai digeprak tadi dia pingsan gua nggak punya opsi. Tapi gua lihat gue punya harapan gue bisa ngebentuk itu supaya ke arah jalan yang komersil. Oke, bisa Karena dipoles belum ya. tentu jalan yang benar yang gue kasih. Tapi jalan yang Yang penting komersil. komersil aja. Karena sebagai CEO gue harus pikirkan masalah komersialisasi. kan. Betul. Jadi kalau gue masih kasih kesempatan. Masih kesempatan, berarti 2 yes, berarti yes ya. Gua Dia lolos. Lalu gimana sih kasih kesempatan tapi? Ya kan Dia no. kan yes. Gua yes. Gue no. Iya tapi karena dia yes, jadi kan gue bilang ya udah. Ditampung Bisa, dulu bisa. berarti. Kalau Ditampung itu dulu. pilihan gue sendiri, gue no. Oh, kalian sendiri no Iya, berarti. tapi kan dibilang suara Tuhan. Bisa aja gue tiadakan suara dia. Pada ujungnya gitu ya, kita dia. Berarti karena ada 1 yes dari Gary, lo masih ditambung dulu, Jordan dan juga Rifki masih senasib nih. Belum ada yang benar-benar lolos mulus. Kita ke kontesan ketiga atau finalis ketiga, John Hilmi yang sempat selamat dari attitude, tapi ternyata tanpa sebatang rokok dia menjadi gemetar. Nah, John Hilmi ini perdebatannya adalah bahwa mungkin dia menjustinkan diri ya, gitu. Tapi yang dilupakan adalah Justin itu di vlognya sendiri. Iya, bukan di acara Jadi bukan orang. di acara seperti ini yang ada tata cara dan juga aturannya. Tetapi gualah yang memberikan suara swing vote di antara mereka berdua karena gue bilang kalau emang dia mau ke sini kita kasih kesempatan aja dan itu kan memang karakter kita banyak yang unik-unik, banyak yang bad boys. Coba aja gitu. Nah, dari penampilannya tadi gue menyamakan dia sama si Jordan. Memang tenang, kemudian bisa nyeletuk data-data tapi terkesan menunggu gitu. Nah, gue melihat ternyata rokoknya itu bukan songong. Ternyata rokoknya itu adalah kalau di NLP dia untuk melepaskan ketegangan dia ternyata perlu sesuatu yang ada orang pakai indera penciuman, ada penglihatan. Nah, dia tuh yang harus dipegang. Iya. Gitu loh. Kalau penyanyi Indonesian Idol tuh pakai gitar gitu ya lebih. Nah, pede dia gitu tuh ternyata berarti sambil ngisep rokok, sambil mikir. itu makin tenang. Oh, makin tenang. Nah, ketika tadi nggak ada, gemeter dia. Itu rokok apa yang di kemarin di tuh dibikin tenang? Hah? Oh, Iya, betul. Rokok. Iya. Kadang kita juga gitu kalau nge-MC atau apa, ada orang-orang yang memang kan punya ininya dulu untuk melepaskan. Betul. Jadi ternyata untuk bahwa dia tengil di situ ternyata enggak bagi gua. Karena dari looknya juga ya biasa aja gitu. Tapi ternyata sama satu lagi kayaknya dia bawain bakpia tuh. Jadi Waduh. nilai plus tuh. ya gua nggak tahu tuh buat kesini apa buat ini tapi paling nggak oke berarti dia mencoba make up inilah ya. Nanti tinggal dirembes aja kalau. Karena gua nggak mau berutang budi ya. Nah, jadi ternyata pas gua lihat masih kurang gitu. Masih kurang. Walaupun gua hargai juga masalah Sleman datang ke sini dan lain sebagainya. Jadi gua no. No dari CEO. Brar? Gue sih sebagai orang yang Lu kan yang sangat memfavoritkan. meyakini, meyakini. Karena kan berdasarkan show yang 12 besar, show-nya Hilmi sama Rifki, salah satu yang paling menarik ya. Termasuk yang paling banyak di komen kalau kalian perhatiin. Benar. Tapi setelah lu jauh-jauh datang ke sini, ternyata lu nggak memanfaatkan kesempatan lu sebaik mungkin sih. Jadi gue buat yang sekarang nggak, Bang. No dari Abrar. Oke, 2 no berarti dari 2 juri kita. Langsung ke Gary penentuannya. Beban dulu, Gary. Kasih beban gue.
Ini gue sama sekali nggak ini loh. Ini gue Nggak bener-bener janjian. Iya, nggak janjian nggak kan? kasih tekanan ke mereka. Nggak brief. Terserah aja. Ya kan Gary yang di episode sebelumnya kan yang insist banget soal attitude kan. Sekarang gimana Gary? Lo melihat penampilan tadi apakah bisa merubah semuanya? Gua rasa akan cukup fair ya ketika kita melihat penampilan hari ini dari 6 peserta termasuk apa yang ditampilkan Hilmi. Ya kalau bagi gue sih, ya Mi, tetap gue masih bilang enggak sih. Jadi gue mohon maaf banget. Tapi gue respect dengan kehadiran lo di sini. Nyali lo, terus lo beli bawa bapia tuh kayak bagi gue tuh wah oke. Bagus. Oke, berarti ada 3-0 dari Dewan Juri kita dan ini Hilmi menjadi menjadi yang pertama yang tersingkir dengan 3 kata no. Tapi jangan berkecil hati Hilmi karena masih ada evaluasi berikutnya dan ada kesempatan berikutnya dari CEO nanti ya. Ya, Oke. paling nggak coba-cobain di nonbar. Kan emang pakai Zoom. Oh iya Nobra, bisa. Nobra, Sama jadi- ntar kan ada mau buka itu ya, baru akademi ya. Iya, Gitu. daripada dia harus ngekos di sini, Iya. sementara penghasilannya berapa dari sini? Iya, Kan thank you doang. Oh iya. Jangan lupa selain thank you ada tepuk pundak. Thank you. Good job. 2M, makasih Mas. Oke, dari Hilmi lanjut ke Dendi. Ini Dendi tadi udah mendapat evaluasi juga. Kita langsung dari Abrar dulu lah, dari yang paling kecil lagi. Kalau gue langsung iya, karena emang gue liat perkembangannya bagus ya. Naksir ya, oke. Langsung Gary. Ya, satu dari Abrar, Gary. Dendi bagi gua apa yang udah ditampilkan tadi sih meyakinkan apa yang menjadi keraguan gua kan. Pertama ketika lo yang punya pengalaman datang di sini, lo satu-satunya yang berhasil tembus ke babak 6 besar. Kupluk lu bukan ya? Oh gitu. Dikira botak ya? Enggak juga, kayak gue bertanya-tanya aja. Atau keribu. Terus Ger, Ya, dari apa yang udah ditampilkan tadi sih, menurut gua Dendi layak dikasih kesempatan untuk bisa lanjut ke 3 besar. oke, 2 yes dari Dewan Juri kita. Mau sekalian Pak Sio masukkan? Biar kan suara Tuhan berpengaruh buat dia. Aku sih yes. Aku sih yes. Oke, 3 yes dari Dewan Juri. Berarti Dendi menjadi peserta pertama yang langsung lolos mendapatkan kategori 1 pemenang dari 3 pemenang yang dicari. Kita langsung geser ke sebelahnya. Sena Mau gue kasih kesempatan di host. di host mana? Nanti kan ada DPI mencari host. Oh. Gue rasa dia lebih cocok di host. Oke, Kotaro Minami jadi Jadi host kalau ya. gue untuk Pandit dan siapa? Sena. Sena belum. Oke. Tapi ini padahal orang yang kayak si Jordan, orang yang pertama gue bilang dia nih. berbakat. Ternyata pas Potensi udah ya. lihat berapa kali, gue mau coba dia nanti di yang mencari host. Nanti kalau Kayaknya gue lebih juri, cocok gue jadi host. jegal lu Sen di sana. Bercanda. Masalahnya di bawah masih ada Kayaknya dia lebih Martial, cocok. Vaniko. Dia lebih cocok jadi host kayaknya. Oke, itu dari No berarti dari Valen untuk Pandit kali ini. Dari Ibrar? Gue juga enggak. Soalnya dia masih banyak terlalu nunggu sih dan banyak mikir itu sih. Oke, 2 No dari Dewan Juri kita. Dari Gary terakhir. Anjir, kenapa gue mulu sih tadi beban? Gak tahu dia hostnya nih. Tadi kan pertama Gary, lu dia. Tadi iya pikiran dia kayak semua kan. Lu terakhir. Sen, Kalau lu bilang enggak, gagal loh. Gagal. iya. Ini Bang. Kalau lu bilang iya, masih ada kesempatan loh dia. Iya. Lu jangan jadi kayak Squid Game. Balik dulu. Pressure. Jadi kalau dia jadi masuk ke host, lu berhadapan sama gue ya. Lu yang buat dia akhirnya ke host sekarang. Sen, dari 2 penampilan sebelumnya, ya Sena hari ini menurut gua salah satu orang yang punya kesempatan untuk tampil agak turun dibandingkan teman-teman yang lain. Dibandingkan yang sebelumnya yang udah pernah ditampilin juga. Bener apa kata Bang Valen, awalnya Jordan dan Sena adalah dua akun profil yang dimasukin Abrar ke dalam grup kita. Tapi gua harus fair, dari penampilan hari ini sih Sena jauh banget sih dengan apa yang ditampilkan tadi. Dari apa yang gua harapkan. Mudah-mudahan apa yang seperti Bang Valen bilang, jadi ada DPI mencari host,
Atau stand up bola nggak mungkin, stand up bola udah jatuh hoki. Jadi Atau ya mungkin mau kalau fit nih, co-host fit nih, cewek. fit nih, gitu ya, fit nih. Lagi. Oke, berarti 3-0 dari Dewan Juri, berarti Sena dipastikan tersingkir bersama juga Hilmi yang langsung masuk kotak dengan 3-0. Oke, tapi jangan bersedih, karena mungkin ada kesempatan bersaing sama gue nanti ya. enggak, karena Sena tuh tadi ketika gue liat, ih mirip banget sama Panji nih di show ya. Kayak Kotaro Minami dong berarti. Ya berarti lo ada potensi lain, Ya, dan ada berkecil hati potensi. dulu, mungkin masih ada kesempatan di Raf Tampu Bolon. Raf. Oh iya, Oh, iya, iya, iya. iya, mirip. Oke, sekarang kita geser ke terakhir nih, dari Jawa Timur, Akbar. Langsung dari Gary dulu deh pertama biar nggak pressure. Gua enggak. Hah? Gua enggak. Lo nggak usah? Oh enggak? Gua enggak. Lo enggak? Oke. Ya, tadi gue bilang dia tahu Oh dia iya, lo dia enggak ya? tahu dia tahu dia punya kekuatan, dia Enggak tahu bang, dia tapi kalau misalnya dia punya kekuatan, tapi kan kalau misalnya gue menurut yang gue lihat tadi ya show-nya ya, salah satu yang punya karakter kuat itu Akbar di antara Iya 6 cuma ini. untuk langsung dia nunjukin kayak tadi Benford itu udah salah ngapain? Ya Ahmad Dhani sama Ari Lasso yang Iya. berantem nih. Emang ujian. kalau itu bagi dia gua- harus kayak kita catat namanya, itu dia udah dikoreksi Benford. Dan dia nggak nolongin loh. Ini anak dari Sleman kan, lawannya siapa tadi? Iya. Ini anak dari Sleman kan jauh. Kan dia tahu ini nggak bunuh-bunuhan. Itu lo yang lo salah berdua. Yang lo salah berenam. Lu tuh nggak bunuh-bunuhan. Lu tuh harusnya Play safe. kompakkan dulu di sana. Supaya yang bisa lolos tuh lu berdua. Lu konsepnya, lu harus matiin dia. Kan ini bukan Bukan bunuh-bunuhan. deathmatch. Nah ini sama kayak dia nih bunuh-bunuhan. Yang agak kompak emang yang hijau. Makanya tampilnya juga kompak. Iya, yes. Gue Gitu juga loh, setuju. tampilnya kompak. Nah kalau tadi dia lawan berdua, gue mungkin susah jawabnya. Iya. Tapi karena ini overall, gue harus bilang Akbar bagus, berpotensi. Tapi kan secara potensi Loh, seperti lu yang bilang Sleman aja dimatiin sama dia tadi. Harusnya iya kan bang, dia tolong tapi dong. yang secara potensi itu kan yang lu nilai ada di dalam diri dia. Betul. Itu hal yang dicari ya. Tapi Sampai kita lupa ya, itu sebenarnya Brentford bukan Sheffield. Oke, tapi maksud gue gini. Tadinya dia yang gue sorot attitude-nya. Iya. Karena gue udah bilang berulang kali. Attitude-nya ngaruh sama gue. Akhirnya malah attitude ke star syndrome-nya dia ini. Yang membuat gue menghilangkan segala potensi saat dia tampil. Yang Oke, aja udah. Enggak maksudnya gini mas, maksudnya percaya dirinya dia itu yang dibawa di sini. Potensi, oke. Ya udah kalau gue Basic. enggak. Oke, dari Valen now. Ger, lo langsung. Iya. Ya, oke. Padahal dia salah satu orang yang paling concern sama attitude tuh bang kemarin. Itu gue bilang. Oke, Iya, Bro. tapi secara gamblangnya apa gitu Udah, attitude? satu ya, satu no. Beda gitu loh. Penontonnya dulu, Bro. Gue masih ya. Oke. Oke, berarti Akbar lolos menjadi peserta kedua yang dipastikan lolos menempati dua pemenang dari Belum dong. Gue enggak. Lo kan Bang Valen dua, enggak? katanya dua Kecuali yes. kalau dia yes. Oh gitu. Kalau dia. Jadi Salah, berarti belum. Ya, Berarti dua yes tuh enggak? enggak. Oke, berarti lo masih Makanya masuk kotak. gua yang tetap bilang enggak. Oke. Oke, berarti suara Tuhan Berarti ada berapa yang udah lolos? baru satu. Baru satu. Berarti baru Dendi yang benar-benar lolos memastikan satu tempat jadi pemenang dan masih ada Nah, udah kita Tiga gini, orang ya? masih ada dua lagi. dua lagi. Ya, berarti kan masih harus cari dua lagi. Satu dua. Iya. Dan dari tiga Berarti orang yang tersisa. antara si Akbar, Rifki Jordan sama sama Jordan. Rifki. Iya. Bener nggak? Iya, Akbar, Jordan, Rifki ya. Iya kan tiga orang kan? Tiga orang. Ya udah tiga orang sisain di sini aja. Oke, tiga orang sisa di sini. Oke, thank you Hilmi. Yang lain boleh Dendi. ini dulu ya? Sena boleh keluar dulu. Oke, itu dia tadi sangat ketat sekali pemilihan dari Dewan Juri sampai ada perdebatan antara Ari Lasso dan Ahmad Dhani untuk menentukan satu orang terakhir yang tadi. Ini gue cuma Thank you, Vijay juga Daniel. supaya lu makin malam pulangnya. Iya bang, kamu janjinya tadi nggak segitu. Ya, Nggak apa-apa. udah jadi bos. Pertama. Oke, ini sekarang mencari Di dua. Senayan ya bang? Hah? Di Senayan ya? GBK PSSI. Mencari dua orang pemenang lagi dari tiga orang yang tersisa, Jordan, Rifki, dan Akbar. Siapakah dari tiga orang ini yang mampu merebut dua tempat tersisa untuk menjadi langsung pemenang dari Dewan Mencari Pundit dalam Dewan season Pandit. Dewan DPI mencari pandit. DPI Mencari Pundit season pertama kali ini. Mudah-mudahan Waduh. season berikutnya ya, Ya. kalau ada komersialnya. Oke, langsung aja dari tiga orang ini. Ada mic ya? Ada. Tiga orang ini mau langsung dijurin lagi dari awal atau mau gimana? Ngomong aja. Dia ngomong aja satu hipotesa, Oke. kemudian di ini nama duanya. Lu Ya. ngomong misalnya statement apa,
Kalau Harry Maguire tuh kardus karena begini-begini, terus gue mau dengar dari. Oke. Lo punya statement apa yang kira-kira menurut lo kuat untuk bisa disangka sama 2 orangnya? Oh, iya. Dari Jordan dulu. Udah telat, yuk langsung. Siapa yang punya kuat? Oke. Kalau cek, Rizky. menurut gua buat para fans Juventus di luar sana, baik itu jebret tim ataupun jamaah-jamaah gua, menurut gua orang-orang yang ngomong Juventini Serie A, Juventus bakal juara Serie A musim ini, Juventus bakal juara UCL musim ini. Menurut gua ciri-ciri nabi palsu tuh, ciri-ciri orang manipulatif. Kenapa? Karena murni karena skuad kita sangat minim. Kita di 2014 dulu ke final UCL. Kita punya striker sangat bagus namanya Tevez, Pak. Lalu kita punya gelandang tengah namanya Pirlo, Pak. Kita juga punya gelandang tengah namanya Pogba. Lalu di 2017 kita kembali ke final. Kita punya striker juga. Cukup. Oke. Ini merespon Iya. Merespon ya? Ya, mungkin respon saya juga setuju karena Juve pada musim ini memiliki Sekarang yang mensupport ya. stagnan Support sekarang. Sekarang Akan support sebentar. Akan tetapi kita tidak bisa melupakan tangan dingin dari Allegri. Allegri menurut saya pelatih yang memiliki pengalaman dan have what it takes to be membawa Juventus juara musim ini. Menurutku. Menjadi juara musim ini. Oh. Kalau pakai masker Kalau mirip Ari tadi si Untung. Rifki bilang Juventus gak bisa juara Liga dan kalau gue bilang untuk juara Liga itu masih ada chance dan cukup besar. Karena kalau lihat sendiri ini kan masih awal-awal musim Serie A ya. Masih ada kemungkinan untuk tim-tim lain yang di 4 besar itu bisa turun. Jadi kemungkinan besar. Oke, cukup. Terus sekarang hipotesa lu? Hipotesa saya yang GGMU nih, GGMU. pasti. Oleste. Kenapa? Hipotesa lo kasih 10 detik. Coba direspon Oleste setuju atau tidak? Cita-cita Manchester United musim ini satu tuh, tidak meroket ke atas tapi meroket ke bawah, Bang. Kenapa? Karena Ole ini nggak punya konsep. Padahal MU punya 3C kategori yang saya sebutin di DPI tadi, yaitu kapital, konsep, dan juga kompeten. Dan konsep balik lagi, Ole nggak punya konsep menurut gua. Dia nggak punya set play yang bagus seperti Conte atau seperti Jurgen Nagelsmann ataupun pelatih-pelatih Pep Guardiola pada umumnya. Dia nggak punya set play dan satu lagi dia nggak punya. Udah cukup, lu panjangan. Jordan. Bantah, Jor. Kalau gue oleh out. Kenapa oleh Kenapa? out? Karena ya dari ini aja lah 4 tahun ngapain gitu. Banyak peluang untuk udah masuk final, dapat gelar tapi nyatanya nol, nihil. Itu aja. Oke, silakan. Sekarang lu statement. Oke. Buat orang-orang mungkin banyak yang bilang kalau Busquets itu udah habis di Barcelona, udah lelet dan lain-lain. Tapi menurut gua Busquets masih tetap Busquets, masih punya kontribusi besar. Karena itu bisa dilihat dari timnas Spanyol. Kalau lu kemarin nonton dia laga lawan Italia, lawan Prancis, dia bermain sangat bagus dan akhirnya bisa menang penghargaan pemain terbaik di UEFA Nations League. Itu menurut gua. Kalau menurut gua Busquets udah bukan masanya lagi, bukan masa kemasan lagi. Udah patutnya dia main di klub-klub papan bawah tuh. Kenapa? Karena lagi-lagi harusnya Barcelona bisa segera regenerasi seperti yang dilakukan oleh Pep Guardiola, mengambil pemain-pemain dari Barcelona B, bukan lagi terpaku pada pemain-pemain tua dan gaya mereka tuh. Gitu soal menurut saya. Busquets sudah menurun, saya setuju. Tapi mungkin saya ketidaksetujuannya ada di siapa yang bisa menggantikan Busquets saat ini di Barcelona. Busquets, ya memang saya setuju Busquets sudah bukan masanya lagi, tapi saya tidak setuju karena di Barca tidak ada pemain lain yang bisa menggantikan Busquets dengan baik saat ini. Kalau ada Coach Justin dibantai. Lihat Frankie de Jong siapa yang gak pernah nganggap buat di posisi itu gitu. Oke, itu ya hipotesa instan dan langsung dibantah oleh masing-masing. Oke, kasih waktu 1 menit Dewan Juri berembuk biar nggak ada keributan lagi seperti di tadi di tengah-tengah antara Ari Lasso dan juga Ahmad Dhani untuk menentukan 2 orang yang tersisa. Gue nyanyi dulu kali ya. 1-1 aku sayang ibu. Oke, udah sepakat, udah mufakat. Kita menilai dari mana nih? Kita akan mengumumkan yang tidak lolos. Oh, 1 orang tidak lolos. Ya berarti itu kalau emang yang tidak lolos itu 3, ya 3-3-nya nggak lolos. Oke. Wah, bisa gitu. Ya bisa. Oh iya. Oke. Langsung. Setelah kita putusin, itu Abrar pernah ngejawab acaranya. Oh iya, silakan Brar. Kampus Brar.
Siapa yang lolos Brar dari 3 orang ini Brar? Langsung sebut namanya Bang. Jangan Abrar, Bang. Mendingan lu, Bang. Abrar di komen kemarin. Abrar siapa sih? Tahu apa sih dia kata? Abrar gayanya setengah Coach Justin. Cara ngomongnya nggak lebih bagus dari calon pandit katanya. Oke, lagi-lagi gua harus mengambil tanggung jawab ini. Gua melihat bersama teman-teman potensi, gue melihat potensinya semua ada. Kemudian juga kekurangan ada, tetapi kita mencoba melihat dari yang potensi dan ada kekurangan ini Ji, dan juga Jebret Tim, mana yang kayaknya lebih cepat untuk bisa kita bentuk karakternya. Gitu. Nah, ini lagi-lagi ada karakter yang memang perlu kita poles lagi. Kalau kita dempul kan berarti dia udah ada tapi rusak kan. Nah, tapi kalau ini memang baru, jadi kita baru mau detailing sama coating. Masih mentah yang di coating ya. Gitu ya. Jadi kami memutuskan satu orang. Oke. Oke, dari 3 dewan juri. Anjing, kenapa jadi hostnya ujung-ujungnya? Terus pas gue bisikin ke lu, kan ada mic-nya. Oh iya, lu udah Pemirsanya udah denger. Itu dah. Tapi biar lebih resmi, dari 3 dewan juri yang sudah berembuk tadi dan sudah mencapai kata mufakat, 1 orang yang tidak terpilih, artinya memberikan dua tempat untuk 2 sisanya. 1 orang yang tidak terpilih adalah 1 orang yang gondrong. Itu dia. Tapi ya, kita tunggu setelah yang 1 ini. Oke, berarti kalau kalian udah lihat dari 2 orang yang gondrong ini adalah Akbar dan juga Jordan, berarti dipastikan Rifki lolos sebagai pemenang kedua setelah Dendi. Gue ngasih clue kedua dong. Taruh lo. Gue ngasih clue kedua. Oke, berarti sisa dulu. Yang lolos siapa? Yang lolos Rifki. Ya gondrong. Padahal tadi Gondrong yang lolos. Yang lolos Rifki. Rifki yang mana? Yang tengah. Yang tengah. Padahal tadi yang bilang dia iya siapa? Gue Gary. bilang iya. Ya, yang no Abrar. Enggak gua. Gue bilang apa? Lu no. Iya. Enggak. No, Iya, lu enggak. no. Gary doang. Gary, oke. Apa? Gary apa? Lanjut. Lu kan tadi bilang orang yang nggak lolos Nah, adalah orang yang gondrong. gondrong. Kalau gua yang nggak lolos ada yang pakai masker hitam. Thank you loh Ger, menyusahkan gue banget. Ujung-ujungnya tetap. Oke itu dia, clue-nya 2 orang, ada 2 yaitu gondrong dan juga memakai masker hitam. Oke, sekarang kita akan menentukan 1 orang tidak lolos dari babak akhir DPI Mencari Pundit adalah, tunggu ya 1 ini. Abrar. Oh, salah. Siapa namanya? Akbar. Gary tadi menilai kamu sebagai orang yang sangat memiliki karakter. Jam 10 gue pulang. Abrar mengatakan bahwa kamu juga sangat punya potensi, tetapi CEO mengatakan bahwa kamu terlalu banyak mengambil spotlight. Bagaimanakah malam hari ini nasibnya? Dan kemudian Jordan. Kamu asal dari Pamulang, sudah berusaha KKN dengan Abrar. Biar bisa pulang bareng ya. Kamu dinilai oleh kami dari awal sudah memiliki potensi, namun di penampilan tadi kamu masih kelihatan malu-malu. Namun setelah diberikan kesempatan kedua, kamu menunjukkan bahwa kamu memiliki ini. Dan Jebret Media TV, Dewan Pundit Indonesia memilih yang lolos menjadi pundit berikutnya. Yang lolos adalah Akbar. Oke, selamat buat Dendi. Seperti Akbar dan juga Rifki yang terpilih menjadi pemenang 3 pemenang pundit pastinya. Dan jangan berkecil hati buat Jordan, Hilmi dan juga Sena. Mereka ada di posisi yang 4 sampai ini untuk kalau 3-nya nggak bisa dapat jadwal mereka kita kasih. Nah itu, jadi ada posisi waiting list ketika 3 orang ini ternyata diadu nggak perform atau sering nggak datang atau ternyata itu nggak bagus. Jadi 3 orang ini menjadi posisi waiting list yang bisa menggantikan 3 orang pemenang ini. Oke, thank you semuanya. Sebentar, ininya lagi dibeli. Apanya? Konfeti. Thank you buat semuanya. Jangan berkecil hati. Namanya kompetisi pasti ada yang menang, ada yang kalah. Semuanya keren-keren semua. Ayo boleh masuk semuanya bergabung.
Dan Dari- semua yang nggak lolos, yang ongkos-ongkos kita ganti ya. Dan juga semua yang lolos. Yang nggak lolos, Semua- yang nggak Oh, iya, iya. dapet, ongkos-ongkos kita ganti. Semua yang yang dapat- dapet ya udahlah, udah menang. Semua yang dapat ongkos diganti, Bakpia pun dirembes tadi John Dilgi. Dan 3 hipotesa tadi yang dipakai buat bikin tesis nanti ya. Di 3 final. Oh iya finalnya iya, gitu. 3 final. Dan pastinya 3 orang tadi yang menjadi pandit siap-siap menjadi pandit berhadapan langsung dengan pandit yang sudah ada dengan bayaran terima kasih. Thank you pastinya semuanya juga tim udah nonton. Thank you CEO, thank you tim produksi. Sampai Thank you, Terima thank kasih. you. Good job.